Plasenta terlepas prematur, jika terlambat lagi bisa terjadi pendarahan hebat, segera lakukan operasi sesar. Keluarga, cepat tanda tangan. Sayang, aku sakit sekali sampai tidak tahan lagi. Cepat tanda tangani. Cepat siapkan operasinya. Gawat, pasien mengalami pendarahan hebat. Tingkatkan kecepatannya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, pasien mengalami pendarahan hebat, anaknya tidak bisa diselamatkan. Apa rumah sakit kalian ini isinya orang tidak berguna? Kembalikan cucu laki-lakiku. Di mana anakku? Di mana bayinya? Aduh, dosa apa yang telah diperbuat keluarga Li kami? Anakku sudah tiada. Sayangku, ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Nyonya Xiao, ibu mertuamu hanya membayar biaya pengobatan untuk 3 hari. Hari ini saatnya untuk pulang. Baiklah. Orang itu lari ke dalam rumah sakit. Cari ke setiap sudut rumah sakit ini. Kalian harus menemukannya. Pilih ingin tiada atau membantuku. Aku akan membantumu. Ini akan sangat menyulitkan. Lalu sekumpulan orang malah datang dan merusak rencanaku. Hahaha, niatnya menangkap orang, malah menemukan yang selingkuh. Permainan orang di rumah sakit ini cukup berani ya. Ayo, cari ke ruangan sebelah. Hahaha. Bos, sepertinya ada aroma tidak enak. Dia kan wanita. Tentu saja ada aromanya. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Aku tidak suka berutang pada orang lain. Hubungi aku jika kamu menginginkan sesuatu. Kinli, mengapa nama itu terdengar sangat familiar? Hahaha. Xiaowan, ayo makan daging yang banyak. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan. Li Huanzong, siapa wanita ini? Xiaowan, cepat makan untuk kesehatan tubuhmu. Jangan sampai rugi karena aku menunggu kedua cucu laki-lakiku yang gemuk. Cucu laki-laki. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Itu karena dirimu sendiri tidak berguna. Menikah selama 7 tahun, bahkan tidak bisa melahirkan 1 anak pun. Sedangkan Xiaowan sedang mengandung anak laki-laki kembar. Li Huanzong, anak kita baru saja tiada, dan kamu sudah tidak sabar membawa selingkuhan ini masuk. Xiaowan akan tinggal di rumah ini untuk sementara, kamu yang harus melayaninya. Li Huanzong, jangan bermimpi. Kamu tidak mau melayaninya, kan? Baik, kalau begitu kita cerai saja. Cerai? Baiklah, siapapun yang tidak cerai adalah pecundang. Boleh saja kalau mau cerai, tapi bayar dulu semua biaya makan 7 tahun ini, dan bereskan semua perhitungan sewa rumah padaku. Jangan bicara sembarangan. Dasar wanita sampah, jika kamu berani minta cerai, kamu tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Ini sudah sebulan, kenapa Anda masih belum mengerti kata-kata saya? Saya sudah memberitahu Anda 800 kali. Pengacara He lalu menangani proyek besar senilai ratusan juta dolar. Kepala rumah tangga yang membosankan ini sama sekali tidak akan menerima kasus perceraian rendahan ini. Nona, saya mohon pengertiannya. Saya benar-benar ada urusan mendesak. Biarkan saya bertemu pengacara He sebentar. 2 menit saja cukup, hanya 2 menit. Kasus di luar itu Anda terima? Biaya konsultasi saya saja 1 juta dolar per menit, tapi menyuruhku menangani kasus perceraian? Baiklah, baiklah, aku mengaku kalah padamu. Aku terima. Apa itu belum cukup? Benar-benar merepotkan. Baik. Mohon maaf Nona, silakan ikuti saya ke sini untuk beristirahat. Pengacara He akan segera datang. Aku bilang, Tuan Chin, jangan-jangan kamu naksir gadis ini ya? Hei, jangan melotot begitu. Ayo minum teh, silakan minum. Wah, sekarang persaingan transportasi daring sangat ketat. Mobil Maybach bahkan sampai dipakai mencari penumpang. Maaf sekali. Aku salah masuk mobil. Tidak salah, kendarai mobil ini, dan antar dia pulang. Itu kamu.
orang di rumah sakit hari itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku hanya tidak tahan melihat wanita penuh keluh kesah, berdiri kaku di pinggir jalan, dengan wajah cemberut yang mengganggu pemandangan. Mulut orang ini benar-benar tajam, seperti baru saja memakan amunisi panas. Mengenai kejadian hari itu, aku berhutang nyawa padamu. Kedepannya apapun yang kamu butuhkan, katakan saja, aku pasti akan membantumu. Presiden Qin, tidak perlu. Kejadian hari itu sudah lama kulupakan. Dan kumohon ke depannya jangan lagi begini, muncul tiba-tiba, dan mengganggu kehidupan orang lain. Kuharap nantinya, kamu tidak menyesali perkataanmu hari ini. Tenang saja, putraku sangat berkemampuan. Setelah dia Xiao Mengying bercerai darimu, dia pasti bisa menemukan yang lebih baik lagi. Bahkan dia mana mungkin sanggup meninggalkanmu. Jangan terlalu percaya diri di sini. Bercerai, harta gonogini, 1 sen pun tidak boleh kurang dari apa yang menjadi hakku. Masih berani kamu meminta harta? Sudah menikah 7 tahun, bukankah semuanya dihasilkan oleh putraku? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa dulu aku tidak menyadari, kalau kamu begitu tidak tahu malu? Uang muka rumah ini berasal dari uang pensiun ibuku, soal tidak bekerja, putramulah yang dulu menangis sambil berlutut, memohon padaku untuk tetap di rumah mengurusnya. Gelar diploma miliknya saja tidak lebih tinggi dari gelar sarjanaku. Siapa yang memberinya keberanian untuk berlagak hebat di sini? Beraninya kamu membantah. Sudah kubilang, kenapa tiba-tiba kamu berani minta cerai? Ternyata karena ada pria lain di luar sana. Putraku, cepat lihat. Wanita ini sudah mengkhianatimu. Tidak, bukan begitu. Aku tidak melakukannya. Bagus, dasar kamu wanita tidak bermoral. Belum cerai saja sudah menggoda pria lain. Hari ini aku benar-benar akan menghabisimu. Qin Lie, katakan, di mana kamu menggoda pria simpanan ini? Ini, bukankah ini kartu nama orang terkaya, Tuan Qin? Saya Li Huansong dari Jingcheng Construction. Apa Anda sudah punya janji? Belum ada, tapi... Apa-apaan ini? Benar-benar sombong? Hebat juga kamu, Xiao Mengying. Ternyata kamu sudah berhasil mendekati orang berkuasa seperti Tuan Qin. Asalkan aku bisa mengambil bukti kalian berdua tidur bersama, aku tidak perlu takut lagi untuk mengendalikan Tuan Qin, kan? Saat waktunya tiba, semua proyek di perusahaannya aku pilih sesuka hatiku. Aku bakal jadi orang kaya raya. Tidak ada gunanya jika kamu menolak tanda tangan. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Hei, bangun. Xiao Mengying, kamu sebenarnya kenapa? Panas sekali. Beraninya kamu, lihat saja bagaimana aku menyebarkan bukti kalian berdua, aku akan membuat reputasimu hancur berantakan. Boleh juga, kamu Li Huanzong, kan? Berani sekali kamu. Kamu berani menjebakku dan bermain-main denganku. Tuan Qin, jika Anda menyukai wanita ini, silakan bawa dia pergi. Aku hanya mohon kebaikan hati Anda. Berikanlah beberapa proyek itu kepadaku. Li Huanzong, kamu bukan manusia. Kamulah yang mengikat dan membawaku ke sini. Kamu akan kena karmanya. Aduh, Dengan perilaku rendahanmu ini, kamu pikir pantas bernegosiasi denganku? Bahkan kamu berani mengancamku dengan foto-foto itu. sungguh, bukan aku yang ingin menjebak Anda, tapi dia, Xiao Mengying yang menyuruhku melakukannya. Lihatlah pesan singkat ini. Aku tidak pernah melakukannya. Pesan itu palsu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Palsu? Kalau begitu jelaskan, mengapa di dalam ponselmu ada pesan singkat berisi alamat hotel yang dikirim kepadaku, baju tidur yang kamu pakai, ruangan ini, bukankah semua ini rencana matangmu? Kalian berdua suami istri, yang satu pura-pura jahat dan yang satu pura-pura baik, akting kalian hebat sekali. Bawa pergi kedua orang ini yang mengganggu pemandangan, lemparkan saja mereka keluar. Ying, saat kamu dan Huanzong bertengkar untuk cerai, aku tahu kamu merasa tertekan. Ternyata kamulah yang melakukan tindakan melampaui batas ini. Bagaimana bisa kamu melakukan perilaku yang sangat memalukan ini? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Ini karena Li Huanzong telah menjebakku. Ibu, lihat wajahku ini. Aku memeriksa ponselnya, dia sering berhubungan dengan pria lain, dan kali ini aku akhirnya memergokinya sendiri, tapi aku malah dipukuli oleh orang suruhannya. Ibu,
Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Semuanya, ayo lihat. Wanita ini berselingkuh saat masih dalam pernikahan, sudah tertangkap basah tapi masih tetap keras kepala. Benar-benar tidak tahu malu. Tuan Qin, Anda baru saja memintaku menyelidiki kejadian tadi malam. Apakah masih perlu dilanjutkan? Tidak perlu lagi. Ibu bangunlah. Jangan menakutiku. Bisa hubungkan ke 911, cepat. Hotel Fencing, ibuku pingsan. Pasien mengalami pendarahan otak akut, harus segera dijadwalkan operasi, jika tidak, nyawanya terancam. Biaya operasi $500.000, kalian segera persiapkan biayanya. Li Huansong, aku mohon padamu, tolong kumpulkan uang dulu untuk selamatkan ibuku. Selamatkan apanya? Dia bukan ibu kandungku, kenapa aku harus mengeluarkan uang sebanyak itu? Benar, kalau bukan karena anak perempuannya yang berselingkuh, untuk apa kami datang untuk menangkapnya? Wanita tua itu pingsan karena marah padanya. Kalau dia tiada, itu karena perbuatannya sendiri. Operasi ini tidak boleh dilakukan. Siapapun yang meminta, dialah yang bayar. Keluarga pasien, nyawa seseorang sedang dipertaruhkan, tolong fokus pada kesembuhan pasien. Apa kamu mau bayar biaya berobatnya pakai uangmu? Biar ku beritahu. Siapapun yang berani mengoperasinya hari ini, aku akan berbaring di lantai dan tidak akan pergi. Terlihat sopan. Kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Sampai membuat ibu kandungnya pingsan. Masih berani minta keluarga mertua membayar biaya berobat? Sungguh tidak tahu malu. Menurutku pria itu juga sangat kejam. Tapi kalau dipikir kembali, dia yang berselingkuh lebih dulu, pasti siapapun tidak akan mau keluar uang. Jika tidak melakukan kesalahan, keluarga mertuanya tidak mungkin sesadis itu. Aku salah. Nanti pasti akan kuganti. Tolong selamatkan ibuku dulu. Berhenti berdrama, kalau mau menyelamatkannya, tanda tangani ini dulu. Keluar dari rumah tanpa sepeser pun, putuskan semua hubungan denganku, baru aku tidak akan menghalangi dokter. Mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak, sekarang juga aku akan pergi untuk mencabut selang oksigennya. Aku tanda tangan. Tapi, jika kalian berani menyentuh ibuku, meski hanya seujung jari, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Bagus kalau kamu sadar diri. Mengenai apakah ibumu bisa dioperasi dengan lancar, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Wanita tua itu. Jangan harap bisa memakai uang keluarga Li 1 sen pun. Dokter, cepat operasi ibuku. Masalah uang akan kucari caranya. Kak, minuman yang Anda minta? Wah, bukankah ini primadona baru klub malam kita? Baru datang setengah bulan saja, sudah merebut semua pelanggan dari para karyawan lama. Hebat sekali kemampuanmu. Rahasiaku hanyalah merekomendasikan minuman yang bagus kepada pelanggan dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti orang-orang tertentu yang sengaja menjebak orang dengan barang mahal. Kalian sepertinya tidak mengerti apa artinya ketulusan. Jangan sok suci. Semua penjual minuman di tempat ini, siapa yang tidak mengambil keuntungan besar dengan cara memeras pelanggan? Kalian... Ugh. Hei, belakangan ini kamu selalu menghindar dari kami? Bahkan selalu muntah di kamar mandi? Jangan-jangan kamu sedang mengandung? Benarkah kamu hamil? Aku benar-benar sedang mengandung. Tapi anak ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak punya uang sekarang, dan aku masih harus mengumpulkan biaya operasi ibu. Aku harus membuang bayi ini beberapa hari lagi. Jangan menghindar, jujur saja. Apakah kamu benar-benar hamil? Sudah kubilang ada yang aneh denganmu akhir-akhir ini. Jika hamil, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Di klub malam penjual minuman, mana ada tempat untuk wanita hamil bekerja? Jangan pengaruhi bisnis kami. Aku tidak hamil. Jangan omong kosong. Keluarkan apa yang ada di saku kantongmu. Itu alat tes kehamilan, kan? Ini bukan urusan kalian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini masalah pribadiku. Jika kalian macam-macam lagi, aku lapor polisi. Semuanya, hentikan. Sedang jam kerja tapi malah buat keributan begini, mau dipecat, ya? Manajer, dia sedang mengandung. Benar sekali. Manajer, segera pecat dia. Jangan biarkan dia memengaruhi kinerja kita. Setuju, pelanggan pun akan merasa tidak nyaman melihatnya. Setuju apanya? Waktunya kerja bukannya malah bekerja, malah sibuk bergosip di sini? Cepat kembali dan layani pelanggan. Kalau masih berani bicara, aku potong semua bonus kalian. Terima kasih, manajer. Anda tenang saja, saya pasti akan bekerja dengan baik dan tidak akan membuat masalah. Terima kasih untuk apa? Dengar ya, Menying, sejak hari pertama kamu datang ke sini, aku sudah sangat menyukaimu. Selama kamu mau menurut denganku, bukan cuma pekerjaanmu yang aman, aku akan langsung memindahkanmu ke ruang VIP,
dan komisi kamu akan naik 3 kali lipat. Manajer, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya sudah merasa nyaman di aula utama, tidak perlu pindah posisi. Jangan sok suci kamu. Lepaskan aku, tolong. Berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang peduli. Hari ini kamu harus menuruti keinginanku, suka atau tidak. Ah, bagaimana bisa dia yang ada di sini? Jika dia tahu kalau aku hamil setelah malam di hotel itu. Tuan Qin, mengapa Anda datang ke sini? Ini semua salah saya, karena tidak bisa mengatur bawahan, sehingga pelayan yang tidak tahu aturan ini mengganggu kesenangan Anda. Aku tanya padamu, apa yang barusan kamu lakukan padanya? Gadis ini telah memecahkan minuman keras edisi terbatas milik pelanggan, dan dia masih berani mengelak. Saya sedang memberinya pelajaran. Benar, Tuan Qin. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia bahkan mencoba melarikan diri, tapi kami berhasil menghentikannya. Bukan hanya itu, barusan dia juga mendekati ruangan VIP. Dia mencoba menggoda bos di dalam, sudah diusir tapi masih saja keras kepala. Aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh minuman keras itu, apalagi mencoba menggoda siapapun. Kalian sengaja memfitnahku. Memfitnahmu? Dengan kondisi yang belum bercerai tapi sudah hamil begini, siapa juga yang sudi memfitnahmu? Menurutku, suamimu pasti sudah membuangmu. Makanya kamu datang ke sini untuk mencari pria kaya. Jika berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghabisimu. Tuan Qin, mohon tenang. Mulut bocah ini memang lancang, mohon Anda jangan menghiraukannya. Wanita ini memang tidak jujur. Dia tidak setia dalam pernikahannya. Saya akan segera mengusirnya, agar dia tidak merusak pemandangan Anda lagi. Tuan Qin belum bicara? Berani sekali kamu turun tangan? Seret orang-orang sampah ini keluar. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Terima kasih Presiden Qin. Mengapa kamu berada di tempat seperti ini? Belum bercerai saja sudah berani. Aku hanya ingin mengumpulkan biaya operasi untuk ibuku. Ikut aku ke ruangan VIP. Jelaskan semuanya padaku. Minumlah sedikit air, kamu terlihat sangat tegang. Ibumu dirawat di rumah sakit tapi Li Huanzhong tidak peduli? Dia bukan hanya tidak peduli, bahkan dia membawa wanita selingkuhannya dan mengusirku keluar. Dia tidak memberikan uang sepeser pun. Aku tidak punya pilihan lain. Makanya aku kesini menjual minuman untuk biaya operasi. Si sampah Li Huanzhong itu. Lalu anak di dalam kandunganmu itu, apakah anak Li Huanzhong? Jika bukan miliknya, apa mungkin itu milikku? Tuan Qin, vitalitas sperma Anda sangat rendah. Kemungkinan hamil secara alami kurang dari 1%. Pada dasarnya mustahil bagi Anda untuk memiliki anak. Sudahlah, mainlah bersamaku beberapa putaran. Jika menang, aku pinjamkan $50.000 untuk biaya operasi. Jika kalah, katakan sejujurnya padaku, anak siapa itu? Cantik, aku sarankan lebih baik kamu tidak bertaruh. Tuan Qin kami ini, tidak pernah kalah bermain kartu. Jika malam ini kamu kalah, urusannya tidak akan sesederhana sekadar bicara saja. Bagaimana kalau Kak meminjamkanmu uang dulu? Lagi pula kamu sudah sangat akrab dengan Tuan Qin. Nanti biarkan dia membantumu. Zhao Feng. Jangan. 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 Kamu menang. Padahal aku sudah berniat untuk membantunya mengurus gugatan perceraian. Ternyata dia malah mengandung anak si sampah itu, suaminya sendiri. Wanita bodoh. Nona Xiao, kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Harus segera membayar deposit $100.000 untuk persiapan penanganan darurat. Aku mengerti. Aku akan segera mengumpulkan uangnya. Di sini ada $2 juta. Ambil ini dulu untuk menyelamatkan ibumu. Nyawa manusia adalah prioritas utama. Jangan membuang-buang waktu lagi. Presiden Qin, uang ini terlalu banyak. Bagaimana aku bisa melunasinya nanti?
Aku akan menukar chip ini menjadi uang, lalu meminjam sedikit dari teman, pasti cukup untuk mengumpulkan 100.000 dolar. Aku sungguh tidak bisa menerima uang sebanyak ini dari Anda. Ibumu sekarang sedang berada di ambang maut. Apa kamu masih memikirkan hal semacam itu? Mana yang lebih penting, harga dirimu atau nyawa ibumu? Atau jangan-jangan, kamu takut setelah menerima uang dariku, kamu jadi sulit memberi penjelasan pada Li Huanzong? Bukan begitu, aku hanya tidak ingin berutang budi yang begitu besar kepada Anda. Dengan apa aku harus membalasnya nanti? Cukup. Berhenti bersikap pura-pura. Ambil chipmu itu dan segera pergi. Jangan berakting menyedihkan di depanku. Aku tidak butuh uang ini lagi. Bahkan jika harus menjual darah sekalipun, aku tidak akan pernah memohon padamu lagi. Kak Qin, ada apa denganku? Bukankah tadi semuanya masih baik-baik saja? Gadis itu sepertinya tidak sedang berakting. Presiden Qin, apakah Anda sudah salah paham kepada Nona Xiao? Dia bilang anak itu ada setelah kejadian di hotel itu. Siapa tahu kalau... Aku dan dia hanya melakukannya malam itu saja. Menurutmu anak itu, kemungkinannya lebih besar milikku, atau milik suaminya? Sayang, jangan salahkan ibu, karena bersikap tega. Ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Nenekmu masih terbaring di ICU, dan setiap hari membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ibu bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana mungkin ibu bisa memberimu sebuah rumah? Cukup. Berhenti bersandiwara. Ambil lamilan Yambi. Ambil uangmu dan segera pergi dari sini. Jangan memainkan drama sedih di hadapanku. Ayahmu? Dia sama sekali tidak akan percaya kalau kamu adalah anaknya. Dia bahkan mengira ibu sedang membohonginya. Ibu tidak punya kemampuan untuk mempertahankanmu, apalagi memiliki keberanian untuk memberitahu dia tentang keberadaanmu. Anda pasien dengan nomor Xiao Mengying, benar? Iya, benar saya. Kenapa Anda datang sendirian? Di mana suami Anda? Untuk operasi semacam ini, sebaiknya didampingi keluarga. Saya sudah bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda? Anda baru saja melahirkan 4 bulan yang lalu, dan sekarang sudah hamil lagi. Apakah Anda tidak punya pengetahuan medis sedikit pun? Apa Anda pikir tubuh Anda terbuat dari besi? Jika belum mempertimbangkan dengan matang apakah ingin punya anak atau tidak, seharusnya Anda bisa menahan diri. Meskipun suami istri, alat kontrasepsi harus tetap digunakan dengan benar. Kemarilah, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dinding rahim Anda sudah sangat tipis. Kehilangan anak sebelumnya sudah memberikan kerusakan besar pada tubuh Anda. Jika kali ini Anda membuang bayi ini lagi, apakah kedepannya bisa hamil lagi? Itu akan menjadi masalah besar. Apa yang Anda katakan? Saya bilang, tubuh Anda ini tidak akan sanggup menanggung beban lagi. Setelah operasi ini, ada kemungkinan besar Anda akan mandul seumur hidup. Bayinya sudah hampir berusia 3 bulan. Detak jantungnya sangat stabil. Pikirkanlah baik-baik kembali. Apakah Anda benar-benar ingin mengorbankan seumur hidup untuk tidak bisa menjadi seorang ibu lagi? Hanya demi kesulitan sementara ini? Sayang, ibu sudah memutuskan, seberapapun sulitnya nanti, ibu akan bekerja keras mencari uang, melahirkanmu dengan selamat, dan memberimu rumah yang layak. Dokter, maafkan saya tidak jadi melakukan operasinya. Xiao Menghing, mengapa kamu ada di sini? Aku datang menjenguk ibuku. Apa yang kamu sembunyikan? Sini, berikan padaku. Ini bagian kandungan? Apa memang yang bisa disembunyikan? Mungkinkah dia mengandung anak pria lain? Tidak, jangan asal bicara. Hebat sekali, dasar kamu wanita tak tahu malu. Ternyata benar kamu hamil. Katakan, apa sebelum kita bercerai, kamu sudah berselingkuh? Aku tidak pernah melakukannya. Kita sudah bercerai. Ini anakku sendiri, bukan anak haram. Lepaskan aku. Beraninya kamu berdalih? Buktinya semua ada di sini. Belum lama cerai tapi sudah hamil. Dasar orang jahat. Aku sudah berusaha keras demi memiliki seorang anak, sampai-sampai aku merasa sangat tertekan. Tapi kamu malah asyik mencari pria lain di luar sana. Anak ini harus dibuang.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Li Huanzong, dasar kamu orang gila. Ini anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu sebentar. Kak Huanzong, wanita ini sudah menumpang hidup darimu selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tetanggaku Liao Si Pincang, kebetulan sekali, aku ingin memperkenalkannya kepada seorang pasangan. Jika mereka berdua saling menyukai, itu bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan baik. Ternyata pemikiranmu sangat matang. Paman Liu, bagaimana menurut Anda? Dia masih muda, fisiknya juga tampak kuat. Seumur hidup aku bernapas, aku belum pernah melihat gadis secantik ini, tapi aku sudah tidak sabar lagi. Ayo sekarang juga kita pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Apa yang mau kalian lakukan? Cantik, janganlah memberontak lagi. Lebih baik ikutlah denganku untuk mendaftarkan pernikahan. Apa kamu tahu siapa ayah dari anakku? Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak peduli siapa dia. Setelah kamu jatuh ke tanganku, kamu harus patuh padaku. Angkat teleponnya. Kumohon angkat teleponnya. Ini dia. Trik apa lagi yang ingin dia mainkan? Tuan Qin, bukankah dia Nona Xiao yang hari itu? Kenapa tidak diangkat? Pasti dia punya niat terselubung. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Tolong. Qin Lie, selamatkan aku. Tuan Qin, aku melihatnya hari itu di bar. Menghadapi beberapa rekan kerjanya saja dia tidak sanggup. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang suka bermain licik. Anda pasti salah paham padanya. Memangnya kenapa jika salah paham, urusannya tidak ada hubungannya dengan saya. Seandainya mantan suaminya bisa diandalkan, dia tidak akan membiarkan wanita itu hamil, lalu menjual minuman di klub malam. Setidaknya itu adalah 2 nyawa manusia. Tuan Qin, apa Anda benar-benar tidak mau mengangkatnya? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Selamatkan aku. Juga selamatkan bayi kita. Apa katamu? Aku tidak mau berurusan dengan ini lagi. Dasar kamu pembawa sial, berani-beraninya kamu menggoda pria lain. Paman Liu, mohon jangan marah, aku akan segera memberinya pelajaran sekarang, dan tidak akan merepotkan Anda. Yang kamu lukai itu mantan istrimu, beserta bayi yang ada di perutnya, itu bukan anakku. Aku tidak akan membayar biaya untuk membuang bayi itu. Paman Liu, untuk apa membuang-buang uang? Wanita hina ini sangat kuat, cukup dipukuli saja nanti juga bayinya akan hilang. Tuan Qin, sudah ditemukan? Ada di perumahan Yimin di pinggiran kota. Dengan kecepatan kita sekarang, masih butuh 20 menit untuk sampai ke sana. Beritahu semuanya, pastikan jalannya lancar. Kita harus sampai dalam 3 menit. Aku mohon padamu, lepaskan anakku. Lepaskan dia. Siapa yang akan mengganti rugi $200.000 milik Paman Liu? Anak ini memang tidak seharusnya dilahirkan. Berani menyentuh wanita dan anakku? Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Akhirnya kamu datang juga. Perutku sakit sekali. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit. Anak itu akan baik-baik saja. Meskipun Anda adalah orang terkaya di Jing City, Anda tidak bisa menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan mengabaikan hukum begitu saja. Xiao Mengying sudah menerima uang dari Paman Liu. Sekarang, dia adalah milik Paman Liu. Jika Anda membawanya pergi secara paksa, apa Anda tidak takut kami akan menuntut Anda? Benar sekali. Tuan Qin, ini adalah urusan pribadi di antara kami, jangan terlalu perhitungan dengan kami. Sepertinya tidak ada yang mengajar kalian, bahwa di Jing City ini, apa yang aku, Qin Lie, katakan, adalah aturan. Keputusan yang aku buat, adalah hukum dan keadilan. Sudah kubilang, tubuhku ini masih sangat kuat. Tidak perlu pemeriksaan kesehatan. Kalian semua mengawasiku seperti sedang mengintai pencuri. Apakah si bocah nakal Alia itu yang mengirim kalian untuk mengawasiku? Nyonya besar, Tuan Qin hanya mengkhawatirkan kesehatan Anda. Makanya beliau secara khusus mengatur pemeriksaan menyeluruh ini. Anda ikuti saja prosedurnya. Bukankah itu Alie? Dia sedang menggendong seorang gadis. Bagaimana keadaannya? Apakah bayinya baik-baik saja? Situasinya tidak terlalu bagus. Wanita ini menderita kurang gizi dalam jangka waktu lama, ditambah lagi dengan terkena benturan dari luar, ada tanda-tanda awal kehilangan anak. Kami sudah melakukan penanganan darurat, bayinya terselamatkan untuk sementara waktu.
Namun selanjutnya dia harus benar-benar beristirahat total di tempat tidur, dan juga perlu meningkatkan asupan gizi. Dia tidak boleh mengalami stres sama sekali lagi. Bayi? Bayi apa? Siapa yang mengandung? Apa hubungannya denganmu? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Jangan mengalihkan pembicaraan. Ada apa dengan bayi itu? Aku tadi melihat sendiri dengan jelas. Kamu berlari masuk sambil menggendong gadis itu. Dia sedang mengandung anakku. Biasanya kamu begitu pendiam, tapi tidak disangka terjadi masalah sebesar ini. Gadis ini sangat cantik. Mengapa kamu tidak sejak awal membawanya pulang untuk aku temui? Sungguh tak tahu diri. Bu, dia sudah menikah, dia sudah punya suami. Apa? Dasar anak nakal. Aku pikir gadis sehebat ini sudah mengandung cucu kesayanganku. Kenapa disembunyikan dan tidak dibawa pulang? Ternyata kamu yang tidak bermoral. Beraninya merayu wanita yang sudah bersuami. Apakah ini cara kamu membalas semua didikanku? Bu, bicara apa ibu ini? Kejadiannya tidak seperti yang ibu bayangkan. Aku tidak peduli seperti apa. Pokoknya gadis ini sedang mengandung cucu kesayanganku. Jadi dia adalah menantu keluarga Qin. Tidak ada yang boleh menghalangi. Menantuku kenapa bisa begini? Siapa yang membuatnya terluka seperti ini? Suaminya, Li Huanzhong. Apa laki-laki itu tidak punya hati? Dan kau juga. Biasanya kau sangat hebat, bukan? Yang memegang kendali penuh di kota Jing? Kenapa kau hanya diam menonton melihat dia menderita seperti ini? Dia tidak memintanya secara langsung. Memangnya aku bisa memaksanya untuk menikah lagi denganku? Apa-apaan bicaramu itu? Jangan katakan kau meremehkan menantuku karena dia janda. Biar ku beritahu ya, wanita yang pernah menikah lebih tahu cara mengasihi dan lebih pandai mengurus rumah tangga. Sangat cocok untuk memperbaiki sifat keras kepalamu yang buruk itu. Hari ini tidak ada bantahan. Kau harus membawa menantuku dan cucu kesayanganku pulang ke rumah. Jika tidak, aku akan merasa sangat sakit. Aduh, dadaku sakit sekali. Bu, berhentilah berakting. Kapan aku bilang tidak akan bertanggung jawab? Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin menakuti anak nakal sepertimu. Aku harus segera menyuruh orang memasak sup sarang burung dan teripang untuk memulihkan staminanya. Oh iya, harus siapkan hadiah pertemuan juga. Perhiasan dan angpau, satu pun tidak boleh terlewat. Jangan sampai menantuku dan cucu kesayanganku merasa terabaikan. Sudah bangun. Ibu Chen, cepat. Minumlah supnya. Jangan takut, nak. Aku adalah ibunya Alie. Ini khusus ku minta seseorang untuk merebusnya selama 4 jam, sup herbal tradisional Sichuan, khusus untuk memulihkan tubuhmu. Ayo minum sedikit. Anakku. Bagaimana keadaan anakku? Tenang saja. Dokter sudah memeriksanya. Anakmu tidak apa-apa. Bibi, terima kasih, tapi ibuku masih terbaring di ICU. Setiap hari membutuhkan banyak uang. Aku harus segera keluar rumah sakit, pergi bekerja untuk biaya hidup. Pesanku sakit? Anak nakal, kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Tidak apa-apa, keluarga kita punya banyak uang. Biaya operasi dan pengobatan semuanya ditanggung. Kamu tidak perlu bekerja, minumlah dulu supnya untuk memulihkan badanmu. Ibu Chen, berikan supnya padaku. Cepat suapi Yingying sekarang. Tapi mereka belum bercerai. Ibu terlalu dini memanggilnya besan. Kalau belum cerai, sebentar lagi juga akan. Yingying tenang saja. Masalah ini biar Bibi yang urus. Besok langsung cari pengacara. Untuk menghukum pria brengsek itu. Dijamin dia akan patuh menandatangani perceraian. Aku dan Li Huanzhong sudah bercerai. Sudah cerai? Bagus kalau begitu. Sampah seperti dia. Seharusnya memang pergi sejauh mungkin. Tunggu apa lagi? Cepat suapi. Yingying minum sup. Selamat siang Nyonya Muda. Yingying, aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku menyiapkan beberapa hadiah pertemuan seadanya. Nyonya Muda, 1 patung giok Dewi Pembawa Anak, 30 batang emas, setiap batang seberat 100 gram. 10 unit di Villa Qianshan, semuanya sudah terdaftar atas nama Nyonya Muda. Perjanjian pengalihan 30% saham bernilai ratusan miliar dari grup Qin telah selesai disusun. Tunggu Bibi, hadiah-hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Yingying, saat ini kamu sedang mengandung cucu emas penerus satu-satunya generasi ke-10 keluarga Qin. Kamu adalah harta yang paling berharga bagi keluarga Qin. Bagi kami semua benda ini, bukanlah apa-apa. Kamu harus menerimanya. Jangan sungkan dengan Bibi. Setelah selesai minum sup, kita pulang ke mansion keluarga Qin. Di sana ada ahli gizi khusus, dan pelayan untuk merawatmu jauh lebih nyaman daripada di rumah sakit.
Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Ibu Chen, sudahkah kamu menemukan ahli gizi terbaik di kota Jing, spesialis perawat bayi, dan perawat pasca persalinannya? Halo Nyonya Muda. Ying, mulai sekarang mereka bertiga akan bertanggung jawab atas makananmu, pemeriksaan kehamilan, dan perawatan harianmu. Sampaikan saja, jika kamu butuh apapun. Bibi, hadiah yang Anda berikan sebelumnya sudah sangat berharga, dan sekarang Anda mengatur begitu banyak orang untuk merawatku. Aku sungguh tidak terbiasa. Aku rasa lebih baik aku kembali ke rumah sewa saja. Duduk. Kamu tidak lagi sendirian sekarang. Jangan memaksakan diri. Mulai sekarang panggil aku Mama. Semua ini adalah apa yang seharusnya keluarga Qin lakukan. Apa kamarnya sudah disiapkan? Sudah siap Nyonya Besar. Ranjang bayi dan bantal penyangga kehamilan, semuanya sudah tertata di kamar Tuan Muda. Di kamarku? Tentu saja. Tetaplah terjaga di malam hari saat dia terbangun karena kram. Kamu bisa membantunya. Tidak perlu merepotkan Presiden Qin. Aku tidur di kamar tamu saja tidak apa-apa. Ikut aku ke atas. Bibi. Anak itu sebenarnya peduli padahal bicaranya kasar. Uhuk. Terima kasih, Presiden Qin. Kamu sudah bercerai dengan Li Huanzong? Iya. Aku tahu anak ini datang dengan tiba-tiba dan merepotkanmu. Setelah melahirkannya, aku akan pergi. Siapa yang bilang mau membiarkanmu pergi? Sudah malam, mandilah. Tapi aku tidak punya baju tidur. Di dalam itu ada baju tidur. Maaf merepotkan Anda. Berjalanlah dengan hati-hati. Ibuku memang suka melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Maaf, aku tidak sengaja. Pakai ini saja, ini lebih praktis daripada tumpukan kain itu. Masuklah, air panasnya sudah aku siapkan. Kenapa tidak ada suara sedikit pun? Ini sudah hampir setengah jam. Mungkin Tuan Muda dan Nyonya sedang membicarakan urusan serius. Urusan serius apa? Sampai harus bicara dengan pintu tertutup selama ini. Menurutku, ketika suasana sedang sangat mendukung, jangan-jangan Alia itu masih muda tapi tidak berdaya di atas ranjang? Maafkan saya. Tadi saya... Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal, saya masih punya beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Ibu, apa yang sedang Ibu lakukan di sini? Ibu tadi terbangun untuk ke toilet, lalu sekalian mampir melihat kalian. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan? Bu, jika Ibu memang merasa tidak tenang, Ibu saja yang masuk dan menemaninya tidur. Kamu mau pergi kemana? Bekerja. Kerja? Selalu kerja? Sepanjang hari yang kamu tahu hanya bekerja. Tunggu sampai hari di mana Ying pergi membawa cucuku. Nanti baru tahu rasa ketika ingin menangis pun tak bisa. Sekarang kamu sedang hamil. Baju-baju yang dulu pasti sudah tidak bisa dipakai lagi. Selesai makan nanti, biarkan Ali menemanimu ke mall. Berilah beberapa potong pakaian ibu hamil yang longgar. Aku tidak ada waktu. Tidak usah merepotkan Presiden Qin. Di rumah sewaku masih ada beberapa potong baju yang longgar. Nanti jika sempat aku bisa kembali dan mengambilnya. Pasti akan sangat melelahkan jika harus pulang dan mengambilnya. Biarkan Alai yang menemanimu. Jika dia tidak mau pergi, berarti dia benar-benar mengabaikan cucuku. Setelah selesai sarapan, aku akan menyuruh sopir menyiapkan mobil. Aku akan menerima telepon dulu. Kamu masuk saja duluan, kalau ada yang kamu suka, suruh pelayan menyimpankannya untukmu.
Aku akan ada di sana, hubungi aku jika terjadi sesuatu. Baiklah, kamu lanjutlah bekerja. Bahannya sangat lembut, sangat cocok dipakai selama masa kehamilan. Wah, bukankah ini Xiao Mengjing? Benar-benar tamu yang tak disangka-sangka. Kenapa? Sudah bosan menjadi ibu rumah tangga sampai berani datang ke tempat barang mewah seperti kami ini? Ternyata kamu... Aku pikir siapa? Ternyata teman lama. Sepanjang hari hanya menghabiskan uang suami di rumah dan bersikap sangat boros. Pria mana yang sanggup bertahan? Pantas saja Li Huanzong menceraikanmu. Kalau aku jadi dia, aku juga akan kabur. Aku kesini untuk membeli baju, tidak ada minat untuk membahas masa lalu denganmu. Beli baju? Apa kamu tahu berapa harga baju-baju di sini? Satu potong saja harganya $10.000 lebih. Baju yang kamu pakai itu, jika dijumlahkan tidak akan cukup untuk uang kembaliannya kan? Pasar grosir di seberang sana lebih cocok untukmu. Kaos di sana harganya hanya $30. Jangan mengganggu bisnis kami di sini. Apakah aku punya uang atau tidak? Itu bukan hakmu untuk menghakimi. Aku pelanggan, dan kamu pelayan toko. Berikan baju yang kamu pegang itu padaku. Aku ingin mencobanya. Mencobanya? Apa kamu pantas? Ini adalah toko sistem anggota, bukan sembarang orang bisa menyentuhnya. Apa kamu punya keanggotaan? Kalau tidak ada, sebaiknya segera pergi. Jangan mengotori pakaian kami. Kamu, di toko semacam ini, yang meremehkan orang dari penampilannya. Bahkan jika kalian memohon padaku pun, aku tidak akan membelinya. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Hei, apa aku menyuruhmu pergi? Xiao Mengjing, ketahuilah bahwa akulah pengelola toko ini. Layanan di sini dikenakan biaya per menit. Tadi aku sudah menemanimu selama 20 menit, jadi kamu harus bayar $2.000 sebelum pergi. Biaya layanan apa? Sampai $2.000? Ini namanya pemerasan. Kamu belum pernah ke tempat kelas atas, jadi wajar saja jika tidak tahu peraturannya. Di sini kami menyediakan layanan eksklusif 1 lawan 1. Biaya $2.000 itu sudah termasuk diskon untuk teman lama. Jangan menakut-nakutiku. Aku sama sekali tidak minta dilayani, jadi aku tidak akan memberimu uang. Mau pergi tanpa membayar? Berhenti di situ. Lepaskan aku. Jika tidak dilepaskan, aku akan lapor polisi. Lapor saja. Kita lihat saja saat polisi datang nanti, apa mereka akan membantu orang miskin sepertimu atau membela toko mewah kami ini. Cepat bayar. Sejak kapan, pusat perbelanjaan di bawah Kin Group punya aturan untuk memaksa pelanggan membayar? Ini adalah peraturan toko kami, tidak ada hubungannya dengan pusat perbelanjaan ini. Lalu kamu ini siapa? Mau jadi pahlawan untuk orang miskin ini? Aku suaminya. Hahaha. Pantas saja Li Huanzong ingin menceraikanmu. Ternyata kamu memang sudah lama menggoda pria muda simpanan ini. Ingin membayarnya untuk dia kan? Tentu saja harganya $2.000. Mau scan kode atau bayar tunai? Bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya? Tidak mau membayar tapi berlagak seperti orang hebat? Aku beritahu kamu, jika tidak membayar hari ini, kalian jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Tuan Qin, mohon maaf, ini semua karena kegagalanku mendidik bawahan hingga membuat Anda dan Nyonya merasa terhina. Mohon maafkan saya. Manajer dia. Siapa sebenarnya dia? Beliau adalah presidir dari grup Qin, Qin Lie, Tuan Qin. Seluruh mal ini adalah milik keluarga Qin. Apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya menyinggung Tuan Qin dan Nyonya Qin. Tidak, itu tidak mungkin. Suami kedua dari Xiao Mengjing. Mana mungkin dia orang terkaya di kota Jing? Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menyukai wanita semacam ini? Istriku jauh lebih berharga daripada sampah penjilat sepertimu 10.000 kali lipat. Jangan takut, serahkan saja padaku. Berlututlah. Ambilkan semua baju yang tadi dipilih olehnya, dan bantu istriku mencobanya sendiri. Jangan kesal pada orang seperti ini. Mari kita pulang dulu. Siapkan semua pakaian ibu hamil di toko ini, sesuai dengan ukurannya, dan kirimkan ke villa. Lalu, mulai besok, toko ini tidak perlu buka lagi. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Sama sekali tidak repot, asalkan kamu menyukainya. Apa kamu baru saja mengosongkan seluruh area baju hamil di mall? Bagus juga kamu, dasar anak nakal. Akhirnya tahu cara menyayangi istrimu. Ying, jangan khawatir. Ini semua memang sudah seharusnya. Anak nakal itu mencari uang. Bukankah memang untuk dihabiskan bagi istri dan anaknya? Ibu Chen, bawakan sup sarang burung yang sudah dimasak. Ying sudah berkeliling seharian. Pasti sangat lelah. Cepatlah makan untuk memulihkan stamina. Baik, Nyonya besar. Biar aku sendiri saja.
Kebetulan sekali, pas sekali, gaun pesta yang Alie belikan untukmu ini bisa langsung digunakan. Ying Ying, ibu berencana dalam 3 hari lagi akan mengadakan perjamuan di hotel, mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari kota Jing. Saat waktunya tiba, akan diumumkan statusmu dan identitas bayinya di depan umum, biar semua orang tahu bahwa kamu adalah menantu muda dari keluarga Qin. Sebaiknya tidak usah, aku hanya... Mana bisa tidak usah. Kamu mengandung cucu kesayangan keluarga Qin dan adalah calon nyonya rumah keluarga Qin masa depan. Perjamuan ini harus tetap diadakan. Ini demi harga dirimu, juga demi harga diri sang anak. Nyonya besar, nyonya muda, akan menghadiri jamuan makan, dia pasti harus berdandan dengan sangat cantik. Putriku, Zhang Ling, adalah lulusan jurusan fashion, yang dipelajarinya adalah desain tata rias. Aku terpikir untuk memintanya datang membantu nyonya muda mengatur penampilannya untuk acara jamuan, apakah Anda mengizinkannya? Halo nyonya besar, nama saya Zhang Ling. Saya sangat senang bisa membantu nyonya muda. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Mulai hari ini, kamu akan menjadi asisten pribadi Ying Ying, khusus bertanggung jawab atas tata riasnya dan urusan sehari-hari lainnya. Terima kasih atas kepercayaannya, nyonya besar. Sudah malam begini, Alie, bantu Papa Ying Ying kembali ke kamar untuk beristirahat. Biarkan dia beristirahat agar segar kembali. Baik. Ibu, dia itu hanyalah wanita tak tahu malu yang sudah janda. Atas dasar apa menyuruh aku, lulusan terbaik jurusan fashion dari universitas ternama, untuk melayani orang kampungan seperti dia? Aku sama sekali tidak mau. Pelankan suaramu. Apa kamu tidak takut didengar oleh nyonya besar? Bagi keluarga biasa seperti kita, bisa bekerja di kediaman keluarga Qin adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Ini 100 kali lipat lebih baik daripada menjadi anak magang murahan di luar sana. Jangan tidak tahu bersyukur. Bekerjalah dengan baik, nanti kamu akan mendapatkan imbalannya. Wanita penggoda itu, baru saja masuk ke keluarga Qin, sudah membuat Tuan Qin hilang akal. Sekarang matahari sudah tinggi, tapi dia masih belum bangun juga. Dia benar-benar menganggap dirinya nyonya muda. Nyonya muda, selamat pagi. Saya datang ingin mengundang Anda ke ruang tamu, untuk memilih gaun untuk menghadiri pesta. Semua modelnya sudah saya siapkan untuk Anda. Oh, baiklah. Aku segera datang. Dasar Udik tetaplah Udik, wajahnya yang tak pernah melihat dunia itu sangat konyol. Atas dasar apa? Anda hanya seorang janda, bisa memakai gaun semahal ini, dan bahkan mendapatkan perhatian dari Tuan Qin. Gaun-gaun ini, aku saja tidak punya kesempatan untuk memakainya. Kenapa harus kamu? Bagaimana dengan yang ini? Modelnya cukup bagus, tapi apa ini tidak terlalu panjang? Nyonya muda, ini adalah model unggulan tahun ini, memang sangat indah. Tetapi karena sekarang Anda sedang mengandung, gaun yang terlalu panjang mudah membuat tersandung, ini kurang cocok. Lumayan juga seleramu. Sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu memakainya. Benar juga sih. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Warnanya terlalu pucat. Wajah Anda mudah terlihat lesu selama masa kehamilan. Memakai ini akan membuat Anda terlihat kurang bersemangat. Kalau yang ini, tampaknya cukup elegan. Terlalu berkilau. Pesta itu acara resmi. Memakai pakaian sekilau ini akan terlihat berlebihan, dan tidak cocok dengan aura nyonya muda. Apa aku memang benar-benar tidak cocok memakai gaun formal? Kenapa pilih sana pilih sini? Tidak ada satu pun yang pas. Nyonya muda, jangan berkecil hati. Sebenarnya gaun ini cukup cocok, modelnya sederhana, warnanya tidak cepat kotor, dan tidak perlu khawatir bagian tubuh akan terekspos. Silakan dicoba. Apa aku benar-benar bisa memakai ini? Rasanya sedikit terlalu biasa. Dicoba dulu baru akan tahu. Nyonya muda memiliki postur tubuh yang bagus, pakai apapun akan terlihat cantik.
Tidak disangka, gaun formal yang biasa saja bisa dia kenakan dengan begitu indah. Nyonya muda, Anda memakai baju ini, terlihat sangat cantik sekali. Auranya sangat berkelas. Benarkah? Tadinya aku khawatir ini terlalu biasa. Ling-Ling, menurutmu bagaimana? Cantik, sangat cantik. Hanya saja di bagian pinggang agak longgar, biar saya bantu kencangkan dengan peniti, agar lekuk tubuh Anda lebih menonjol. Ini, apa yang terjadi? Aduh, Nyonya muda, maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Mungkin jahitan gaunnya terlalu rapuh. Baru ditekan sedikit saja sudah sobek. Ini semua salahku karena tanganku terlalu kasar. Tidak apa-apa. Mungkin aku dengan baju ini. Memang tidak berjodoh. Apa maksudmu tidak berjodoh? Apa yang terjadi? Kenapa gaunnya bisa sobek? Bukan apa-apa. Hanya saja saat mencoba bajunya, tidak sengaja tersangkut hingga sobek. Gaun-gaun yang lainnya, aku sudah mencoba beberapa potong, tapi tidak ada yang pas. Tidak masalah. Jika tidak pas, tidak usah dipakai. Sekarang juga aku akan menghubungi desainer di Prancis. Menyuruh mereka mendesain khusus untukmu beberapa potong gaun. Aku jamin pasti ada yang kamu sukai. Benarkah? Apa tidak akan terlalu merepotkan? Harus meminta desainer terbang khusus ke sini. Pesanan dari keluarga Qin? Mereka justru akan berebut untuk mengerjakannya. Ini sama sekali bukan masalah. Tidak sangka, Tuan Qin begitu perhatian pada Xiao Mengying. Bahkan sampai memesankan desainer khusus. Aduh Ying, riasannya bahkan belum selesai, tapi sudah terlihat sangat cantik. Nanti setelah selesai berdandan dan memakai gaun, menantuku ini pasti akan menjadi orang yang paling bersinar di seluruh acara. Ibu terlalu berlebihan. Aku tidak secantik itu kok. Siapa bilang ini berlebihan? Menantuku memang yang paling cantik. Nanti, pada hari pesta, biarkan Zhang Ling mengikutimu untuk membantumu mengurus riasan rambut dan gaun, agar aku bisa menjaminmu selalu tampil cantik. Baik, Nyonya besar jangan khawatir. Saya pasti akan benar-benar menjaga Nyonya muda. Wanita tua itu benar-benar pikun, sudah dikelabui oleh wanita penggoda ini. Lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkannya dengan tenang ikut hadir di pesta itu. Wanita Xiao Mengying itu? Gara-gara dia, orang-orang Qin Lie mematahkan lenganku. Proyek perusahaan juga semuanya hancur. Sekarang bahkan untuk masuk ke ruang pesta saja, aku tidak punya hak. Sayang, sekarang bukan saatnya untuk marah-marah. Kita harus memikirkan cara agar bisa masuk ke pesta keluarga Qin, asal bisa bertemu Tuan Qin, dan meminta maaf secara resmi kepadanya. Mungkin dia mau melihat bahwa kita sudah sadar akan kesalahan kita, dan memberikan kembali proyek itu kepada kita. Kalian mengenal Xiao Mengying? Kamu ini siapa? Apakah kami kenal dengan Xiao Mengying atau tidak? Apa urusannya denganmu? Melepaskan kedua musuh ini ke dalam untuk membuat keributan, dan merusak nama baik Xiao Mengying, itu adalah ide yang bagus juga. Siapa saya tidaklah penting, yang penting adalah saya bisa membuat kalian bertemu dengan Tuan Qin. Jangan panik, ikuti aku saja. Nanti beritahu aku apa yang ingin kamu makan, atau kamu bisa ambil sendiri di meja makanan ringan. Aku mengerti. Cepatlah pergi menemui tamu-tamu itu. Jangan biarkan urusan pentingmu terganggu. Anak pintar, tunggu aku. Ini terlihat sangat lezat. Qin Lie bilang, masakan rumah lebih bersih. Tapi makanan di sini terlihat lebih menggiurkan. Kalian sudah dengar? Nyonya Tua Qin mengadakan perjamuan ini untuk memperkenalkan calon menantunya. Pasti berasal dari keluarga kaya yang terpandang, bukan? Lihat saja kualitas yang dimiliki Tuan Qin. Gadis biasa sama sekali tidak akan sepadan dengannya. Tentu saja, dengar-dengar sebelumnya, ada bintang film yang berusaha mendekatinya, tapi Tuan Qin sama sekali tidak meliriknya.
kemegahan ini, benarkah ini pesta pertunangan Tuan Qin? Jika kita bisa menjalin hubungan dengannya, proyek kita akan terselamatkan. Saat bertemu Tuan Qin nanti, jangan bicara sembarangan. Jika dia tidak setuju, kita minta belas kasihan pada istrinya saja. Hati wanita biasanya lembut. Asal dia mengangguk setuju, Tuan Qin pasti akan memberikan muka. Hanya saja aku tidak tahu, Nyonya Qin itu dari keluarga mana, yang penting tunjukkan wajah kita terlebih dahulu. Tidak peduli siapa dia, tidak mungkin kalau orang itu adalah Xiao Mengying si orang jahat itu. Dia itu wanita yang pernah menikah sebelumnya, bahkan untuk bersaing saja tidak pantas bagi Tuan Qin. Kamu benar. Dalam memilih pendamping hidup, keluarga Qin pasti menginginkan seorang wanita yang selevel dan berasal dari keluarga bangsawan. Sampah seperti Xiao Mengying itu hanya layak dijadikan penghibur belaka. Bukankah itu wanita yang tadi? Mengapa dia bisa ada di sini? Xiao Mengying, kamu sungguh pandai bersikap licik. Waktu itu ibumu terbaring di ICU, kamu berlutut memohon padaku. Sekarang kamu menempel pada Tuan Qin demi bisa masuk ke pesta. Tanpa ada pria, apa kamu tidak bisa bertahan hidup? Lepaskan aku. Qin Lie yang membawaku ke sini. Aku bukan menumpang. Aduh, masih berani memanggil Qin Lie sesuka hatimu? Kamu pikir kamu itu siapa? Baru dimainkan Tuan Qin selama beberapa hari saja, sudah merasa benar-benar menjadi nyonya muda keluarga Qin? Urusanku dengan Qin Lie tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi dari sini, jangan mempermalukan diri sendiri di tempat ini. Kamulah yang mempermalukan diri sendiri. Sekarang mau menumpang kekuasaan Tuan Qin lagi? Hari ini, demi Tuan Qin, aku akan menyingkirkan sampah sepertimu. Jangan sok suci. Hari ini yang datang adalah orang-orang hebat, barang bekas sepertimu, sebaiknya sembunyikan niat busukmu itu rapat-rapat. Kalau sampai menyinggung tunangan Tuan Qin, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Jing. Oh, begitu takutnya menyinggung tunangan Tuan Qin? Kulihat kalian sama sekali tidak punya undangan. Pasti menyelinap masuk kan? Jangan bicara sembarangan, kami dan tunangan Tuan Qin adalah teman dekat. Acara ini, dia sendirilah yang mengundang kami datang. Dasar wanita hina, jangan coba-coba mengadu domba. Kalau tahu diri sebaiknya kamu pergi sendiri, jika tidak, sekarang juga akan kupanggil orang untuk membuangmu ke pinggiran kota. Baiklah, panggil saja dia ke sini. Aku ingin melihat, nanti siapa yang akan merunduk dan pergi dengan malu. Apakah itu aku? Atau kalian berdua, pasangan penipu yang tak tahu malu ini? Hari ini aku akan mewakili Tuan Qin untuk memberimu pelajaran. Hentikan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani membuat keributan di pesta keluarga Qin? Asisten khusus Xiao. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Hanya saja wanita ini tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Saya khawatir dia akan menyinggung tamu kehormatan, makanya saya memberinya sedikit pelajaran. Undangannya saja diberikan langsung oleh Tuan Qin. Siapa kamu? Beraninya mempertanyakan identitasnya? Asisten khusus Xiao, Anda pasti salah orang. Wanita ini hanyalah sampah tidak berguna. Mana mungkin dia punya identitas tinggi? Cukup. Pesta keluarga Qin bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa masuk begitu saja. Petugas, amankan mereka. Tunggu dulu, bagus, aku akhirnya mengerti sekarang. Tadinya aku heran bagaimana orang desa ini bisa masuk ke sini, ternyata dia mendekati asisten khusus Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin dia punya undangan langsung dari Tuan Qin? Sudah jelas dia masuk ke sini dengan mendekatimu. Kalian berdua pasti sudah menjalin hubungan lama. Kalau tidak, kenapa kamu begitu membelanya? Pantas saja, aku tadi sudah menduga wanita ini terlihat asing, ternyata dia dibawa oleh asisten khusus Xiao. Sudah janda, masih menjadi simpanan orang lain. Dengan mendekati asisten khusus Xiao, sungguh tidak tahu malu. Kenapa asisten khusus Xiao bisa tertarik pada wanita seperti ini? Dia terlihat sangat tidak berkelas. Kalian bohong. Hubunganku dengan asisten khusus Xiao benar-benar murni. Murni? Bayi di dalam perutmu itu? Jangan-jangan anak asisten khusus Xiao? Apa kamu pikir dengan menyembunyikannya maka semua orang tidak akan tahu? Kamu naik ke posisi ini karena merendahkan dirimu. Benar. Hari ini harus diperjelas. Apa kamu sudah sejak lama mendekati asisten khusus Xiao? Saat Tuan Qin tidak ada di sini, apa kamu menjadikan pesta ini sebagai tempat kencan kalian berdua? Menurutku, kamu hanya ingin mengandalkan asisten khusus Xiao untuk mengambil keuntungan dari koneksi Tuan Qin. Jangan keterlaluan. Lihatlah semuanya. Asisten khusus Xiao ini marah karena rahasianya terbongkar. Lihat dia panik. Wanita ini dasar wanita penggoda. Setelah menggodaku dia menggoda asisten khusus Xiao. Mungkin dia juga ingin menggoda Tuan Qin barang rongsokan ini. Sudah seharusnya diusir keluar dari kota Jing. Benar, usir dia keluar. Jangan biarkan dia mengotori pesta keluarga Qin. Kalian jangan memfitnah sembarangan. Aku tidak melakukan itu. Tidak? Kalau begitu apa kamu berani pergi ke rumah sakit denganku untuk tes DNA? Aku rasa kamu hanya merasa bersalah. Hahaha. Karena bersalah bahkan berdiri pun tidak tegak, lebih baik kamu segera pergi saja. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kalian berdua orang gila? Siapa yang berani menyentuhnya? Bukankah aku sudah bilang,
Jangan biarkan dua orang ini muncul di hadapanku. Ini adalah kelalaian saya. Tuan Qin, sebelumnya kami sudah salah menilai. Hari ini kami datang khusus untuk meminta maaf. Benar? Benar. Tapi Tuan Qin, ada seseorang di sisi Anda yang diam-diam bertindak di belakang Anda dan membuat Qin Group malu. Oh, Xiao Menghing. Dia menggoda asisten khusus Anda untuk menyelinap masuk ke pesta. Beberapa hari yang lalu aku juga melihat mereka berdua di hotel sedang bermesraan. Di acara pertunangan ini, dia datang untuk membuat keributan. Tuan Qin, wanita tak tahu malu ini bahkan tidak pantas untuk melayani Anda. Mungkin saja, bayi di dalam perutnya itu adalah milik asisten khusus Xiao, Anda harus segera mengusirnya keluar, lalu pecat juga asisten khusus Xiao, supaya tidak mengotori tempat keluarga Qin. Kau bicara omong kosong? Aku dan Nyonya Muda. Apa pedulimu? Pasangan sampah masih ingin membela diri. siapa yang kamu bicarakan? Tuan Qin, saya. Jika berani berkata wanita tak tahu malu lagi, aku akan membuat lidahmu hilang selamanya. Xiao Menghing adalah wanitaku, Qin Lie, keluarga Qin Nyonya Muda. Siapapun yang berani menghinanya lagi, tidak akan pernah diizinkan muncul di acara manapun di kota Jing. Karena keamanan telah lalai, pergi dan terima 30 cambukan. Dan terima surat peringatan sekali. Baik, Tuan Qin. Lepaskan aku. Aku sedang hamil. Tuan Qin, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Seret mereka keluar. Seumur hidup mereka, jangan biarkan mereka kembali ke kota Jing. Apakah masih sakit? Kelak jika ada orang lain yang mengganggumu, tidak perlu ditahan. Orang-orangku tidak boleh dipermainkan orang lain. Iya. Saya mengundang Anda semua ke sini hari ini hanya untuk memberitahu semua orang bahwa Xiao Menghing adalah satu-satunya menantu yang diakui oleh saya, Nyonya Tua Qin, sekaligus Nyonya Rumah Masa Depan. Untuk keluarga Qin Group, perkataannya sama nilainya dengan perkataan saya dan Alie. Tapa semuanya, Ibu akan membantumu. Nyonya besar, Anda sudah tidak muda lagi. Biar saya saja yang memandu Nyonya muda. Tangga ini baru saja dipel, jadi agak licin. Boleh juga. Terima kasih, merepotkanmu saja. Apa ada bagian yang terbentur? Sakit? Aku tidak apa-apa. Hanya saja aku sedikit terkejut. Ya ampun menantuku tersayang. Untung saja reaksi Alie sangat cepat. Jika sampai cucuku tersayang kenapa-napa, aku tidak akan melepaskan orang yang teledor itu. Tangganya licin? Lain kali harus lebih berhati-hati saat memandu orang. Iya, benar. Itu adalah kecerobohanku. Aku pasti akan memperhatikannya lain kali. Inilah menantu perempuanku, Xiao Menghing. Mulai sekarang, segala urusan keluarga Qin akan diputuskan olehnya. Selamat ya, Nyonya Besar. Tuan Qin sungguh beruntung bisa menikahi seorang istri yang sangat hebat. Tentu saja, Nyonya Besar benar-benar diberkati. Terlalu banyak orang hari ini. Aku merasa sedikit lelah. Sudah kubilang agar jangan terlalu lama berdiri. Jangan bercanda. Bagaimana kalau ada orang yang datang? Tidak ada yang berani kemari. Tidurlah sejenak. Aku akan menjagamu. Atas dasar apa kamu, Xiao Menghing? Kamu mendapatkan kasih sayang dari Qin Lie, dimanja oleh seisi keluarga Qin, lalu kamu berani tidur senyaman ini? Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Nyonya muda Ibu Chen bilang Anda merasa mual dengan bau amis akhir-akhir ini, jadi sengaja ditambahkan sedikit kelengkeng. Kelengkeng? Sepertinya aku tidak boleh makan ini kan? Ini karena Ibu Chen sudah memeriksa resepnya, jumlah sedikit tidak masalah. Lihatlah betapa kentalnya sup ini, kalau sudah dingin rasanya jadi kurang nikmat. Aduh. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja tidak sengaja menjatuhkan sedikit serpihan gula batu. Aku bantu mengaduknya, tidak akan memengaruhi rasanya. Apa yang kau masukkan ke dalam sup itu? Tuan Qin, ini hanya gula batu. Bagaimana bisa Anda kembali? Cih. Gula batu, Xiao Yue. Bawa agen pendeteksi bahan kimia ke sini. Baik. Zhang Ling, sebelumnya kamu berulang kali menyerangku. Sekarang kamu masih berani diam-diam meracuniku dengan obat ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku hanya tidak tahan melihatmu. Atas dasar apa wanita yang menikah 2 kali sepertimu bisa mengandung anak dari Tuan Qin? Atas dasar apa kamu menempati posisi keluarga Qin dan Nyonya Muda? Hari ini aku akan membuatmu, bersama bayi haram dalam kandunganmu itu, menghilang untuk selamanya. Berani-beraninya menyentuh anakku, aku akan menghabisimu.
Nyonya, ini ada apa? Bu, ini Xiao Mengying yang memaksaku. Dia bilang aku tidak melayani dengan baik, dan juga bilang akan mengusirmu. Aku melakukannya demi kebaikan kita, ibu dan anak. Bukan begitu, Nyonya besar. Saya tidak pernah menyuruhnya melakukan itu. Ling Ling, jangan bicara sembarangan lagi. Tuan Qin, ini adalah obat penggugur kandungan yang kuat. Dosisnya sangat besar, cukup untuk menyebabkan pendarahan hebat pada ibu hamil, dan sangat berbahaya. Apa? Zhang Ling, aku selalu mengira kamu hanya cemburu, tidak menyangka kamu begitu kejam. Kamu tidak hanya ingin mencelakaiku, tapi juga ingin melenyapkan anak dalam kandunganku. Aku memang ingin kalian semua tiada. Seharusnya Tuan Qin adalah milikku. Kalau bukan karena kamu mengandung anak itu, kamu sudah lama diusir oleh keluarga Qin. Ikat dia. Ibu Chen tidak becus mendidik anak perempuannya, bawa pergi mereka bersamaan. Qin Lie. Lepaskan aku. Qin Lie. Perutku terasa sangat mulas. Jangan takut, dokter sudah dalam perjalanan ke sini. Benar. Mari kembali ke kamar dulu. Ibu akan mengambilkan bantal sandaran dan selimut tipis. Berbaringlah agar terasa sedikit lebih nyaman. Kata dokter mengoleskan ini, bisa membuat otot perut lebih santai, dan meredakan rasa kaku tadi. Kamu mau membantuku mengoleskannya? Kalau tidak, apa kamu mau mengoleskannya sambil mengangkat lenganmu sendiri? Kamu baru saja mengalami kontraksi. Jangan sampai kelelahan. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak usah merepotkan. Selama kehamilan stretch mark akan terasa gatal, mengoleskannya sekarang bisa mencegah hal itu. Tanganmu sudah tidak dingin lagi. Apa sekarang perutmu masih terasa berat? Sudah jauh lebih baik. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan semua ini. Aku sebelumnya bilang cuma tinggal sementara. Ken, kenapa? Kedepannya jangan lagi bilang kalau ini cuma tempat sementara. Kamu adalah ibu dari anakku. Ini juga rumahmu. Apa kamu mau saat anak kita lahir nanti, dia bahkan tidak punya rumah yang stabil? Kalau begitu, saatnya tidur. Bayinya juga butuh istirahat. Tadi hampir saja aku terbawa emosi. Aduh, maafkan aku. Baiklah, tidurlah. Ying sayang, Mama kemarin dengar dari dokter bahwa edukasi prenatal saat hamil itu sangat penting. Jadi Mama khusus mendaftarkan kalian di kelas edukasi prenatal orang tua baru. Sebentar lagi berangkat ke kelas ya. Ma, suruh saja ibu guru mengajar di rumah. Kenapa harus repot-repot ke sana? Kemarin dia baru saja mengalami kecelakaan. Tahu apa kamu? Pergi ke kelas dan berinteraksi dengan orang tua lainnya. Biar kamu tahu cara menyayangi istrimu. Kamu pikir hanya dengan mengoleskan minyak stretch mark itu sudah cukup? Cepat pergi sana. Dasar anak ini, selama di kelas, cobalah untuk lebih dekat dengan Ying. Jangan selalu kaku seperti kayu. Para ayah, tolong dengarkan ya. Suasana hati selama masa kehamilan sangat berpengaruh pada bayi. Setiap ayah setidaknya harus meluangkan waktu 20 menit untuk berinteraksi dengan ibu dan bayi. 20 menit? Aku bahkan tidak membaca dokumen selama itu. Bukannya cuma sekadar hamil, kenapa repot sekali? Manja sekali. Benar. Waktu istriku hamil anak pertama, aku tetap bisa minum alkohol, dan tetap lembur seperti biasa. Anaknya tetap lahir dengan selamat dan lancar, kan? Ibu guru, interaksi apa yang harus dilakukan? Mengajak bicara atau mengelus perut? Apa perlunya sampai begitu, sobat? Seperti sedang melayani raja saja. Jika ini tersebar luas, kamu pasti dibilang suami takut istri, kan? Istriku sedang mengandung anak kandungku. Apa salahnya jika aku memberikan perhatian lebih? Apa yang dikatakan ayah ini benar. Sekarang mari kita masuk ke bagian praktik. Para ayah, silakan mendekat ke perut ibu, rasakan gerakan bayi, dan katakanlah sesuatu pada si kecil. Pelan-pelan sedikit. Jangan terburu-buru. Bayinya tidak selemah itu. Dia menendangku. Tadi pagi dia juga sudah menendang beberapa kali loh. Masalah kecil begini saja heboh sekali. Setelah dia lahir nanti, kamu akan dibuat pusing olehnya. Selanjutnya, gunakan telapak tangan. Usap perut searah jarum jam. Berikan tekanan lembut,
Seperti sedang menyentuh tahu, ini bisa menenangkan bayi Anda. Apa gunanya terus mengusap? Memangnya dia bisa merasakannya di dalam perut? Betul itu, mengurus istri itu sebaiknya dilakukan secara santai. Kalau terlalu dimanjakan, malah akan memicu sifat manja berlebihan. Ibu guru, apakah tekanannya sudah pas? Apa ini terlalu pelan, sehingga bayinya tidak merasa apa-apa? Bapak ini melakukannya dengan sangat standar. Kekuatannya sudah pas. Banyak calon ayah sering terlalu keras menekan. Standar pun tidak ada gunanya. Apa itu bisa memberimu uang? Kurasa dia hanya sedang pengangguran? Apa dia tidak punya bisnis yang harus diurus di rumah? Kamu tutup mulut. Terakhir kali saat kakiku kram di tengah malam, aku memanggilmu berkali-kali tapi kamu tidak bangun. Beraninya kamu bicara begitu? Memangnya kalau bangun kenapa? Memijat kaki itu pekerjaan untuk anak kecil? Mana mungkin pria dewasa melakukan hal seperti itu? Dia sedang mengandung anakmu? Dia menderita demi meneruskan keturunan keluargamu? Apa susahnya sekadar memijat kaki? Bangun pun aku tetap tidak mau memijatnya. Itu pekerjaan untuk anak kecil. Itu memalukan. Gengsimu itu? Apa artinya membiarkan istrimu menderita sendirian? Coba kamu lihat dia. Bandingkan dengan dirimu sendiri. Dulu aku memintamu menemaniku cek kehamilan. Katanya kamu harus minum-minum dengan temanmu, dan kamu masih berani menghina orang lain penjilat. Tentu saja beda. Dia itu punya uang dan banyak waktu luang. Orang biasa seperti kita tidak punya waktu untuk itu. Apa yang ibu guru katakan barusan, tentang kata-kata interaksi, dan teknik usapannya, bisa tolong dijelaskan sekali lagi? Aku ingin mencatatnya. Untuk apa mencatat hal seperti itu? Aku sudah mengingat semuanya kok. Biarkan kamu yang ingat, aku juga harus mengingatnya. Siapa tahu kalau kamu lupa, aku masih punya catatannya. Selanjutnya biar aku saja yang melakukan semua ini. Memang beda kalau punya uang. Sampai jadi penjilat pun begitu terang-terangan. Ma, kami sudah pulang. Aduh sayangku Yingying, akhirnya ibu sudah menantikan kepulangan kalian. Sore tadi rumah sakit tiba-tiba menelepon, mengatakan bahwa ibumu sudah sadar, dan semua kondisinya sudah stabil. Benarkah? Ibu sudah sadar? Bolehkah aku menjenguknya sekarang? Hei, jangan terburu-buru. Dokter bilang dia masih sangat lemah setelah baru saja sadar, jadi malam ini dia harus tetap dalam pengamatan. Besok pagi-pagi sekali, dia akan dipindahkan ke ruang rawat biasa, baru saat itulah belum terlambat untuk pergi menemuinya. Biarkan Alaya pergi bersamamu. Dia juga harus menemui ibu mertuanya secara resmi. Ibu benar. Malam ini biarkan Bibi beristirahat dengan tenang. Aku sudah meminta Xiao Yue mengaturnya. Pihak rumah sakit juga sudah kuhubungi. Baiklah, aku dengarkan ucapanmu. Ibu, akhirnya ibu sadar. Aku takut sekali. Ying, ibu tidak apa-apa. Sudah membuatmu khawatir. Siapa ini? Ibu, saya Qin Lie, suami Yingying. Ying, kamu sudah menikah lagi? Pernikahannya dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Aku bahkan sedang mengandung cucu Anda. Sebenarnya aku berniat memberitahu Anda setelah Anda sadar. Xiao Qin, apa pekerjaanmu? Saya tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengelola beberapa bisnis keluarga. Biasanya cukup santai, jadi saya bisa punya banyak waktu menemani Ying. Mengelola bisnis? Terdengar seperti pengangguran yang tidak jelas pekerjaannya. Sudahlah, selama dia benar-benar memperlakukan Ying dengan baik, yang lainnya tidak penting. Kemarin bibimu meneleponku, bilang sepupumu akan menikah akhir pekan depan, dia mengundang kita untuk merayakannya. Xiao Qin juga ikutlah, supaya kamu bisa mengenal anggota keluarga Ying. Baiklah. Nanti saya akan siapkan mobilnya, agar kita bisa pergi bersama. Baik. Jingjing, Bibi doakan pernikahan kalian bahagia. Ini hanya hadiah kecil, jangan keberatan ya. Letakkan saja di sana. Hanya segini? Kamu menganggap kami pengemis? Amplop ini sangat tipis sampai bisa tembus pandang. Bagaimana mungkin kamu berani memberikan ini? Jingjing menikah dengan pemilik perusahaan. Semua kerabat sedang melihat. Kamu ini sengaja ingin membuat keluarga kami malu. Lan, aku baru saja selesai operasi, semua tabungan keluarga sudah habis. $500 ini sudah aku kumpulkan selama berhari-hari. Berhari-hari hanya terkumpul 500? Jangan mencoba membodohi kami. Dulu saat pernikahan pertama Mengying, kami benar-benar memberikan banyak uang. Kamu ini sungguh tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih?
Saat pernikahan pertamaku, Bibi hanya memberi $200 dan paman memberi 180. Totalnya bahkan tidak sampai $400. Sekarang ibuku baru saja keluar dari rumah sakit. Memberi $500 sebagai ucapan selamat. Bagaimana mungkin itu dianggap menghina? Dasar tidak berpendidikan. Beraninya kamu mengungkit masa lalu? Itu kan dulu, saat kondisi keluarga kami sedang sulit. Sekarang Jingjing menikah, ibumu memberikan uang sekecil itu sengaja dilakukan untuk merendahkan kami. Ibu, dengar, apakah kata-katanya pantas? Sudah kubilang, jangan mengundang si pembawa sial yang janda ini. Sudah cerai pun masih tidak bisa tenang, main gila dengan pria lain di luar sana. Sekarang membawa ibunya yang miskin kemari untuk numpang makan. Jika keluarga suamiku melihatnya, mereka akan mengira kerabatku semuanya rendahan. Chen Jing, jaga bicaramu. Aku bercerai karena Li Huanzong melakukan kekerasan dan berselingkuh. Lalu dengan siapa aku main gila? Apa perkataan Jingjing salah? Kamu membuang Huanzong, pria sebaik itu dan malah selingkuh dengan pria liar di luar sana. Aku saja malu mendengarnya. Li Huanzong adalah sahabat baikku. Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Kamu menceraikannya karena dia miskin. Ingin mengejar orang kaya tapi gagal. Sekarang hidupmu menyedihkan sampai memberikan amplop saja tidak mampu. Kalian dengar itu? Apa yang kubilang tadi? Ibu dan anak ini hanya datang untuk mempermalukan diri sendiri. Sudah cerai masih hamil anak haram. Sudah miskin masih banyak tingkah. Jika hari ini berani melangkah ke aula perjamuan, aku akan mengusir kalian keluar. Wang Qiang, jangan dengarkan omong kosong. Li Huanzong, dia melakukan kekerasan dan berselingkuh. Itulah sebabnya aku menceraikannya. Teruslah membual. Aku minum bersama Huanzong setiap hari. Mana mungkin dia membohongiku? Sedangkan kamu bilang suamimu sedang menghadiri rapat internasional. Tapi kenapa dia tidak terlihat sama sekali? Apa mungkin kamu sudah dicampakkan setelah dia bosan bermain-main denganmu? Tentu saja benar. Pakaianmu saja seperti barang murah dari pasar kaget, masih berani bilang kamu dapat orang kaya. Menurutku kamu hanya simpanan. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Kalau tidak, masa ibu mertuamu hanya memberi sumbangan $500? Ibu benar sekali. Sudah kukatakan, jangan mengundang pembawa sial ini. Orang yang bercerai, datang ke pesta pernikahan, hanya membawa malapetaka. Jika ini sampai mempengaruhi keberuntunganku dan Wang Qiang, aku tidak akan melepaskannya. Sepertinya, lebih baik kamu segera mencari pria yang mau menanggung bebanmu. Saat anakmu lahir tanpa ayah, nanti kamu akan menangis. Tanpa ada tempat untuk mengadu. Keluarga Wang kami tidak akan menampung wanita yang tidak tahu harga diri seperti kamu. Jingjing, mari kita pergi. Kita tidak usah tinggal di tempat ini lagi. Pergi kenapa? Kami datang memberi ucapan selamat dengan niat baik. Kami tidak mencuri ataupun merampas. Sedangkan kalian, hanya karena uang beberapa $100 sampai ribut begini, bahkan menyebar fitnah. Sudah jelas siapa yang memalukan. Wanita sampah sepertimu berani menjawab, hari ini kalau aku tidak membuat perhitungan denganmu, namaku bukan Zhang. Jangan buru-buru. Li Huanzong sudah bilang, waktu kamu bersamanya dulu, kamu sangat suka merayu orang kaya. Hari ini kebetulan biarkan semua orang melihat wujud aslimu yang miskin ini. Benar, biarkan semuanya melihat. Wanita rendahan yang sudah bercerai ini, masih berani berlagak kaya di depan kerabat. Aku ingin lihat, suami yang katanya sedang rapat internasional itu, siapa sebenarnya orang itu? Betul, kalau tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan harap bisa pergi. Sudah tidak punya uang masih berani angkuh, benar-benar hina. Jangan keterlaluan kalian. Kalau suamiku datang, kalian semua pasti akan menyesal. Menyesal? Aku ingin tahu. Orang bodoh mana yang berani menikahi wanita bekas sepertimu? Cepat pergi. Jangan mengotori pintu pernikahanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa kau? Cepat lepaskan tanganku. Tahu tidak siapa aku? Perusahaan yang kupimpin punya kerjasama dengan grup Qin. Dari mana datangnya berandal tampan ini? Beraninya bertingkah di acara pernikahanku? Cepat lepaskan menantuku. Ibu, tidak apa-apa, kan? Aduh. Wah, pakaianmu sudah terlihat rapi. Tapi jangan-jangan kau aktor bayarannya Xiao Mengying ya? Orang kaya itu kalau pergi bawa pengawal, tapi kau datang sendirian, benar-benar hanya sok bergaya. Pria tampan, jujur saja, dia membayarmu berapa dalam sehari? Kami akan bayar 2 kali lipat, jadi cepat pergi dari sini. Jangan ganggu pernikahanku. Anak muda, jadilah orang bijak dan cepatlah pergi. Ini wilayah kekuasaan keluarga Wang. Aku kenal penguasa daerah sini, kalau berulah lagi, akan aku buat kalian berdua menghilang di sungai. Masih ingin melawan aku? Apa kalian merasa selevel? Kalian tahu soal grup Qin? Proyek raksasa bernilai puluhan miliar dolar di pinggiran timur itu banyak orang yang memperebutkannya, bahkan Li Huanzong sudah berusaha menggunakan segala cara tapi tetap gagal mendapatkannya, namun aku, Wang Qiang, berhasil meraihnya dengan kemampuanku. Tuan Qin yang merupakan petinggi Qin Group, pernah memujiku secara langsung bahwa aku punya visi yang tajam, dan dia bahkan menjabat tanganku. Sedangkan kau cuma anak ingusan tidak dikenal. Beraninya bertingkah sombong di hadapanku? Dengar itu tidak, putraku dan Tuan Qin bahkan pernah minum bersama. Si berandal tampan ini tidak ada apa-apanya, cepat pergi dari sini. Jangan merusak kehormatan yang diberikan Tuan Qin kepada putraku. Pantas saja pernikahan Jingjing sangat mewah. Ternyata dia punya hubungan dengan Qin Group. Berandal ini benar-benar tidak tahu diri, sampai berani menantang keluarga Wang. Proyek milik Qin Group itu.
Tuan Qin memujimu? Ingin membandingkan latar belakang denganku? Kalian tidak selevel? Tuan Qin, satu truk kado yang Anda perintahkan semuanya sudah diturunkan di depan pintu? Kau bilang Tuan Qin mengagumimu? Lantas kau tahu tidak siapa sebenarnya aku ini? Kamu, apa katamu barusan? Qin. Tuan Qin. Buka mata lebar-lebar, lihatlah dengan jelas, orang ini adalah pemimpin keluarga grup Qin, Qin lihat Tuan Qin. Proyek pinggiran timur yang kau bilang didapatkan dengan kemampuanmu sendiri, sebenarnya sejak 3 bulan lalu sudah dipastikan akan diberikan kepada perusahaan bawahan langsung Tuan Qin. Kau hanya mengandalkan relasi untuk ikut menumpang pada proyek itu, sebagai pemasok yang tidak penting, tapi berani menyombongkan diri bahwa kau memenangkan proyek tersebut. Tidak mungkin. Aku sudah jelas-jelas bersalaman dengan penanggung jawab proyek itu. Itu hanya anak magang di bagian pengadaan. Kau bahkan belum pernah bertemu dengan bos aslinya, tapi sudah berani sombong pernah minum dengan Tuan Qin? Kau benar-benar ingin dihabisi? Qin, Tuan Qin, tadi aku sudah buta, bibirku sungguh kurang ajar. Mana aku tahu bahwa Anda adalah suaminya Menging. Tolong maafkan saya, jangan perhitungan dengan orang tua bodoh sepertiku. Kakak ipar, aku salah. Aku tadi sedang tidak sadar, sehingga mengatakan kata-kata bodoh itu kepada Anda. Mohon jangan diambil hati. Nanti aku dan Wang Qiang akan menuruti perintah Anda. Tuan Qin, maafkan saya tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Itu Wang Qiang yang membual, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong berbaik hatilah. Jangan batalkan kerjasama dengan keluarga kami. Cukup. Kualifikasi pasokan pendukung untuk proyek Dongjiao dibatalkan sekarang juga. Xiao Yue, beritahu Departemen Hukum, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Wang, dan tindak tegas mereka karena laporan biaya palsu sebelumnya. Jangan, Tuan Qin. Itu adalah sumber kehidupan keluarga kami. Aku salah. Aku tidak akan berani sombong lagi. Tadi kalian bilang, Yingying adalah wanita murahan yang bercerai, dan kalian bilang anak yang dikandungnya itu anak haram? Tidak sama sekali, Tuan Qin, itu tadi aku hanya asal bicara. Menging adalah kebanggaan keluarga kami. Anda adalah penolong besar bagi keluarga kami. Yingying secara khusus menyiapkan 1 truk hadiah ucapan selamat. Tadinya aku ingin menjaga kehormatan kalian, tapi sepertinya sekarang, orang-orang mata duitan, bermulut sampah, dan berhati busuk seperti kalian, tidak layak mendapatkannya. Bawa pulang semua hadiah itu dan donasikan. Kakak ipar, tolong jangan. Kami tahu kami salah. Beri kami kesempatan sekali lagi. Ibu, Yingying, mari kita pergi. Jangan biarkan orang-orang ini merusak pandangan kita. Memangnya punya uang itu segalanya? Ya, aku akan buat perhitungan denganmu. Lemparkan dia keluar. Tuan Qin sudah mengatakannya, jika berani mendekati nyonya muda selangkah saja lagi, kalian akan kuhukum. Terima kasih, sayang. Sudah sewajarnya aku melindungimu dan ibu. Ma, kedepannya jangan berhubungan lagi dengan keluarga Bibi. Ibu tahu. Yingying. Xiao Qin benar-benar orang hebat. Ma, Qin Lie dia memang orang terkaya di kota Jing. Yingying, menurutmu bagaimana penampilanku hari ini? Muncul tepat waktu, membalas mereka dengan cepat dan telak, bahkan lebih memuaskan daripada drama di televisi. Skormu sempurna. Jika nilainya sempurna, bukankah aku bisa menagih janjimu? Janji apa? Aku ingin memberitahumu, bahwa sejak awal ini bukanlah soal memiliki anak melalui orang lain, apalagi hanya sekadar iseng semata. Yang kuinginkan adalah kamu, Xiao Mengying, dan ingin menjalani hidup selamanya bersamamu dan anak kita. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Gadis bodoh, kenapa melamun saja? Menantu yang sebaik ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Ibu 100% setuju. Cepatlah jawab. Aku mau. Tuan Qin Lie, Nyonya Xiao Menjing, jika informasinya sudah benar, silakan tanda tangan di sini. Kita benar-benar sudah menikah. Tentu saja, anakku yang sudah berumur ini, akhirnya ada yang mau menerimanya. Yingying, mulai sekarang kamu adalah putri kandungku sendiri. Jika bocah ini berani menindasmu, ibulah yang pertama kali akan memberinya perhitungan. Iya. Aduh, sayangku. Lihat kondisimu yang sedang hamil besar. Kenapa harus memanjat setinggi itu? Ibu, aku tidak apa-apa. Hanya saja sepertinya ada 2 buku yang diletakkan di sini. Aku sedang mencarinya. Kalau mau mencari barang, panggil Ailey atau pelayan saja. Memanjat setinggi itu, bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Baik-baik, aku mengerti. Sudahlah. Ibu sudah menyuruh orang membuatkan sup ginseng untukmu. Mendekati hari persalinan begini,
Kamu harus banyak menambah stamina, agar nanti saat melahirkan bisa berjalan lancar. Terima kasih, Ibu. Sepertinya aku akan melahirkan sekarang. Cepat, Alie. Istrimu akan melahirkan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ying. Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Tuan Qin, Nyonya besar, seminggu setelah persalinan Nyonya muda, semua indikator medisnya stabil, sore ini juga sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Baiklah Ying, Mama sudah memesankan pusat perawatan pasca melahirkan mewah terbaik di seluruh kota Jing. Setelah keluar Alie, Mama akan menemanimu ke sana. Terima kasih, Ma. Tetapi Qin Lie harus kembali ke kantor. Jadi tidak perlu ikut, kan? Aku akan menemanimu. Tuan Qin, di kantor sudah menumpuk pesanan besar, senilai beberapa ratus juta dolar, menunggu Anda kembali untuk menanganinya. Pindahkan semua dokumen itu ke sini. Tuan Qin, tumpukan dokumen itu saja tingginya sudah mencapai beberapa meter. Kasihanilah saya, Tuan. Atau lebih baik kamu kembali ke kantor saja? Pesanan bisnis mana ada yang lebih penting daripada kamu dan anak kita. Gajimu akan naik akhir bulan ini, dan bonus tahunan akan digandakan. Nyonya muda tenang saja, demi berkorban untuk Tuan Qin, saya siap melakukan apapun, saya segera pergi mengerjakannya. Ini hidangan pasca melahirkan pesanan Anda. Tuan Qin, pilihlah sesuka Anda. Enya, Xiao Yue, bawa dia keluar. Pengawal, siapa sangka di pusat perawatan ini hal seperti ini bisa terjadi? Nyonya muda jangan marah ya. Bukankah sikap Tuan Qin ini membuktikan bahwa dia tetap setia menjaga hatinya untuk Anda? Tunggu apa lagi? Panggil polisi. Cepat bereskan barang-barang. Untuk apa masih diam di sini? Mau menunggu sampai ada orang lain merebut suamimu yang setia ini? Sayang, masa nifasmu sudah lewat? Apakah kita sudah bisa? Apa yang kamu lakukan? Putra kita masih tidur di sini loh. Anak nakal itu sekarang, ternyata lebih penting dariku? Tentu saja. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Aku ingin mulai bekerja. Bukannya di rumah saja sudah enak? Kamu merasa bosan? Apakah ada orang bodoh yang berani menggosipimu? Bukan begitu. Maksudku, bagaimanapun juga aku adalah seorang sarjana. Tapi setelah lulus aku tidak pernah bekerja. Aku hampir merasa tertinggal oleh zaman. Kalau begitu tidak perlu bekerja. Menjaga anak itu sudah sangat melelahkan. Kalau kamu bosan, temani aku ke acara jamuan, pertemuan puncak industri atau semacamnya. Bekerja itu sangat melelahkan. Tapi aku tidak mau hanya sekadar menikmati hidup. Menjadi pajangan tanpa nilai sosial, aku juga harus menjadi teladan bagi bayiku. Benar-benar mau bekerja? Aku benar-benar serius. Baiklah, aku setuju. Aku akan mengatur agar kamu bekerja di Qin Group. Janji dulu ya, aku tidak ingin orang lain tahu identitasku, lalu memberiku perlakuan khusus, aku ingin merintisnya dari posisi terbawah. Aku tidak bisa menolak keinginanmu. Bekerjalah semaksimal mungkin, dan pastikan hubungi aku jika terjadi sesuatu. Ya, aku tahu. Lagi pula, apa yang mungkin terjadi saat bekerja? Cepatlah masuk dulu, tidak enak jika banyak orang melihat kita nanti. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk kuliah selama beberapa tahun, tidak disangka Kak Alie malah sudah menikah dan punya anak, bahkan menikahi wanita kampung janda. Tapi itu bukan masalah, Kak Alie, aku akan membuatmu sadar, siapa sebenarnya orang yang seharusnya kamu nikahi. Ternyata, tunjangan pendatang baru di Qin Group sebaik ini. Lihat manajer sampai tersenyum, seolah baru menemukan sebongkah emas saja. Anda memiliki status yang begitu mulia, bagaimana bisa Anda bersedia datang ke departemen kami yang sederhana ini? Selamat datang, selamat datang. Aku baru saja kembali dari kuliah di luar negeri. Saat masuk ke Qin Group, tentu saja aku harus mulai dari bawah untuk memahami situasinya dengan jelas. Dengan begitu baru mudah untuk mengusir barang bekas murahan itu yang telah mencuri posisiku. Anda benar sekali. Meja kerja Anda sudah saya bersihkan dari tadi. Lihat apa kamu? Dasar pemula baru.
sana pergi dan duduk di pojokan sendiri. Manajer, kita sama-sama baru di sini. Kenapa Anda sangat pilih kasih? Apa karena dia berasal dari keluarga terpandang, maka Anda harus menjadi penjilat untuk mencari muka? Kamu anak baru datang saja sudah berani melawan? Kamu pikir dirimu itu wanita kaya? Masih untung aku memberikan posisi untukmu. Benar sekali. Nona Jiahui yang merupakan pewaris asli saja, rela bergabung ke departemen kami, dan tidak pernah mengeluh. Jelas sekali perusahaan tidak membuka lowongan baru. Setahu saya, saat Kin Group merekrut orang, syarat terendahnya harus lulusan S2. Nona Xiao, dari universitas ternama mana Anda lulus? Universitas ternama apanya? Nona Jiahui, jangan bercanda, orang Xiao Mengjing ini hanyalah lulusan dari universitas abal-abal, tidak tahu cara kotor apa yang dia gunakan sampai bisa masuk ke departemen kita. Setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau sikapnya buruk, itu benar-benar membuat orang sulit untuk menaruh hormat. Saya sudah menikah. Kalau kalian menyebar rumor buruk tentang saya lagi, saya akan lapor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Masih berani bahas pernikahan? Lihat saja bagaimana aku membongkar kebohonganmu. Kalau memang sudah menikah, berani tidak kamu sebutkan siapa suamimu? Katakan saja, dan kami akan segera berhenti mempersulitmu. Baru saja bekerja identitas saya sudah terbongkar. Nanti orang-orang akan mengira bahwa Qin Lie melakukan keistimewaan. Kenapa? Tidak bisa mengatakannya? Manajer. Ya, Nona Jiahui. Bukankah dia ingin bertahan? Berikan semua dokumen bulan ini milikku, agar dia yang kerjakan. Baiklah. Dengar tidak? Cepat terima ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan Nona Jiahui kepadamu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah gila. Ini adalah laporan yang kubuat dengan begadang. Aku tidak puas. Qiao Jiahui, ini adalah dokumen penting milik perusahaan. Kamu merobeknya begitu saja. Sudah kerobek pun, apa kamu punya bukti bahwa aku yang melakukannya? Aku sih tidak melihat apa-apa. Jelas-jelas, kamu sendiri yang tidak becus bekerja malah mau menyalahkan Nona Jiahui. Aku tidak melihatnya. Kalau bodoh, jangan lakukan hal jahat. Aku membantumu karena aku ingin belajar. Memangnya kamu pikir aku takut padamu? Xiao Mengying, tunggu saja pembalasanku. Benar-benar payah, yang harus ditemui hari ini adalah si pria botak genit Pak Zhao itu. Biar dihukum pun aku tetap tidak mau pergi. Aku juga tidak mau. Di mata orang tua mesum itu, tidak ada hal yang benar. Xiao Mengying, ini adalah masalah yang kamu cari sendiri. Xiao Mengying, bukankah biasanya kamu selalu ingin tampil mencolok? Klien hari ini, kamu sajalah yang menemuinya. Benar sekali. Sudah saatnya kamu membuktikan kalau kamu bukan cuma menumpang makan saja, jangan jadi pengecut ya. Pokoknya kamu saja yang pergi, jangan menghambat urusan orang lain. Setuju. Setuju? Pekerjaan ini memang seharusnya dia yang lakukan. Wah, orang baru ya? Cantik sekali rupanya. Kakak Lie. Komisaris Qiao, tolong panggil saya Presiden Qin saat sedang di kantor. Baik, Presiden Qin. Presiden Qin, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Si Xiao Mengying dari departemen kita itu, begitu mendengar tentang Dingsheng Pak Zhao, dia langsung bereaksi seperti lalat melihat kotoran, dan berebut ingin pergi. Padahal saya sudah menasihatinya, tapi dia bilang kalau Pak Zhao itu murah hati dan sangat menyenangkan bekerja dengannya. Anda bukannya tidak tahu bahwa Pak Zhao terkenal suka bermain wanita, dia hanya mengincar gadis-gadis muda. Dia bukannya waspada, malah sengaja mencari kesempatan masuk ke hotel. Jelaskan dengan jelas. Anda tidak tahu ya? Sehari-hari di departemen saja, dia suka sekali menggoda para pria. Menurutku sih, dia sudah mengincar harta kekayaan Pak Zhao, dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kaya mendadak. Dia pergi ke hotel? Hey. Presiden Qin. Lagi pula itu tanggung jawab bisnisku, aku ikut juga. Dingsheng Zhao Deli, di kamar mana dia? Zhao, Pak Zhao, saat ini sedang tidak nyaman diganggu. Tuan Qin sedang bertanya, cepat katakan. 308. Tapi di dalam situ sedang sangat berisik. Mungkin dia sedang memeluk pria tak tahu malu itu sambil bermanja-manja. Saat Kak Alia melihatnya, pasti dia akan langsung didepak. Tunjukkan jalannya. Mari lewat sini, Tuan.
Harga. Beraninya kamu berbuat mesum. Rasakan ini. Kamu pikir karena aku datang sendiri, berarti aku lemah? Tolong. Berhenti, aku minta maaf. Kau membuatku khawatir. Sampah yang menyalahgunakan jabatan demi kesenangan ini, Kin Group tidak akan pernah bekerja sama dengannya. Bawa dia ke polisi. Lihat sudah berapa kali dia melakukan perbuatan hina seperti ini. Baik, Tuan Qin. Ampuni aku, Tuan Qin. Kamu juga. Sudah tahu ada yang tidak beres. Kenapa masih datang? Aku bukan sengaja datang ke sini. Nona Kiao dan rekan-rekan di kantor bekerja sama melawanku, sehingga masalah merepotkan ini jatuh ke tanganku, bukan? Bukan aku. Kak Alie, aku tidak melakukannya. Karena Komisaris Kiao sangat peduli dengan pekerjaan, maka mulai sekarang tugas luar Xiao Menghing dan urusan lapangan lainnya, semuanya akan diserahkan kepadamu. Aku? Baik, Presiden Qin. Rasakan. Kedepannya, meski kamu merasa bisa menanganinya, tetap jangan pertaruhkan keselamatanmu. Aku berani datang karena aku yakin bisa mengatasinya. Tetap saja tidak boleh. Jika tidak memikirkanku, pikirkanlah putra kita. Bagaimana mengerti. kalau dia? Iya. Kenapa sekarang kamu jadi cerewet sekali? Apa yang sedang dilakukan Nyonya? Tuan Qin, Nyonya saat ini seharusnya sedang bekerja di lantai bawah. Oh. Tuan Qin, jika Anda ingin menemui Nyonya muda, lebih baik suruh pengasuh membawa Tuan muda kecil ke perusahaan untuk mencari Nyonya muda. Dengan begitu, Anda punya alasan untuk melihat Nyonya muda. Tuan Qin. Lakukan saja begitu. Kenapa kamu membawanya ke sini? Ini kantor, kesannya akan sangat buruk. Nyonya muda, Tuan muda kecil terus saja menangis. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Nyonya besar bilang, Qin Group memiliki ruang bayi yang lengkap, yang memang disediakan untuk memudahkan para staf yang sudah punya anak. Aku penasaran, ada apa menyelinap keluar secara sembunyi-sembunyi, ternyata buat begini? Kiao Jahui, jaga mulutmu itu. Lantai atas perusahaan, ada ruang ibu dan anak. Saat pelatihan kerja sudah ditegaskan, staf yang hamil atau membawa balita bisa mengajukan permohonan pemakaian. Ini fasilitas yang wajar untuk para ibu. Ada staf khusus di ruang itu. Kalau aku membawanya ke sana, dia tidak akan menangis di area kerja dan tidak akan mengganggu pekerjaanmu sedikit pun. Karena Qin Group menyediakan fasilitas ini, arti mereka mendukung para staf untuk menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Jadi tidak ada urusannya bagimu untuk pilih-pilih kesalahan orang lain. Perusahaan memberikan kemudahan bagi para ibu adalah hal yang manusiawi, bukan untuk kalian jadikan bahan gosip murahan di sini. Apa yang kalian lakukan? Kiao Jahui, lepaskan anakku. Cepat lepaskan Tuan muda kecil. Kenapa ribut-ribut? Xiao Menghing, kamu pikir anak yang kamu lahirkan itu adalah pewaris Qin Group? Anak haram macam apa ini? Berani sekali membawanya ke perusahaan. Kembalikan anakku. Pewaris? Anak haram ini apakah benar anak kandung suaminya saja masih tidak pasti? Berhenti memfitnah. Anak itu adalah anak suamiku. Kiao Jahui, cepat kembalikan anakku. Anak pembawa sial ini memang tidak seharusnya lahir. Kamu masih berani membawanya untuk pamer di mana-mana? Maka jangan salahkan kami. Kiao Jiahui, jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan melepaskanmu. Siapa yang kamu ancam? Percaya atau tidak, aku akan menghabisi anakmu sekarang. Tuan muda, rekan Nyonya muda ingin menyakiti Tuan muda kecil. Tolong segera kemari untuk menyelamatkan anak ini. Rapat luar negeri akan segera dimulai. Tuan Qin, Anda? Putraku hampir saja celaka. Masih mau rapat apa lagi? Xiao Menghing, meskipun kamu itu reinkarnasi wanita penggoda, memangnya kenapa? Kalau anak haram ini tidak ada lagi, apakah kamu masih bisa memanfaatkan anak untuk kemewahan dan bertindak semena-mena? Tidak. Tuan muda kecil. Nona Jiahui. Manager, aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan putraku. Nona Jiahui, anak haram ini. Jika terjadi sesuatu padanya di tangan Anda akan sulit menjelaskannya. Apa maksudmu? Lebih baik Anda serahkan dia kepadaku. Seandainya dia tidak sengaja terguling ke lantai ini dan terjadi hal buruk, maka tidak ada yang bisa disalahkan, bukan? Benar juga. Wang Baihuai, apa yang mau kamu lakukan? Diamlah.
Berani sekali kalian? Sampai berani menyentuh putraku. Tidak apa-apa. Aku datang. Semua orang di sini hari ini, satu persatu, akan dipecat tanpa terkecuali. Baik, Tuan Qin. Kalian tidak boleh memecatku. Presiden Qin, Kiao Group dan Qin Group kita masih memiliki kerjasama proyek. Nona Kiao, proyek itu ayahmu yang memohon dengan sangat hingga menyelinapkannya ke sini. Kamu sudah mengusik orang yang paling berharga bagi Tuan Qin. Masih berani menggunakan ini sebagai jaminan? Seret keluar. Tidak, Kak Alie, kita adalah teman sejak kecil, lihatlah hubungan kita di masa lalu. Teman sejak kecil? Apa aku mengenalmu? Kamu mencelakai anakku? Cari mati. Tuan Qin, kami yang buta. Kami tidak tahu kalau itu tuan muda kecil. Ini semua karena Kiao Jiahui membohongi kami. Benar, semuanya adalah ide liciknya. Kami hanya terperdaya. Tidak tahu mana yang benar dan salah. Kalian semua bodoh dan jahat. Bawa mereka pergi. Supervisor Wang mau pergi kemana? Tuan Qin, aku juga dipaksa oleh Kiao Jiahui. Memaksa kamu untuk melempar anakku ke bawah gedung. Buat perhitungan dengannya. Tuan Qin, lepaskan aku Tuan Qin. Ying, kamu jangan khawatir. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa putraku Qin Lie tidak boleh disentuh. Dia baru saja ditidurkan. Besok dia harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara menyeluruh. Tuan muda kecil hari ini hampir saja mengalami kejang karena ketakutan. Sepanjang jalan pulang terus menangis, sama sekali tidak bisa ditenangkan. Sejak awal aku sudah melihat gadis keluarga Kiao itu bukan orang baik-baik. Sedari kecil sudah penuh dengan niat jahat. Orang tuanya masih berharap ingin menikahkannya dengan Alie. Bermimpi saja. Tak kusangka sekarang dia malah berani sekali sampai mencelakai cucu kesayanganku. Kali ini aku benar-benar harus memberi keluarga Kiao sebuah pelajaran. Tenang saja, Ma. Aku sudah menghentikan. Semua kerjasama dengan Kiao Group tidak akan bisa bertahan lama lagi. Ying, anak itu sedang sangat ketakutan. Malam ini kalian berdua pantau dia terus. Iya, aku mengerti. Alasan Kiao Jiahui di Qin Group berani bertindak sewenang-wenang, karena dia sangat yakin orang lain tidak ada yang tahu bahwa Xiaomin adalah anak dari keluarga Qin kita. Jika saja kamu tidak ada di kantor hari ini, akibatnya benar-benar tak terbayangkan. Sudah waktunya untuk mengadakan perayaan 100 hari. Biarkan semua orang di kota Jing tahu siapa sebenarnya pewaris dari perusahaan Qin Group milikku. Ini masih hangat, minumlah lalu tidur. Aku sedang tidak ingin minum. Ini bukan salahmu, orang-orang itu sudah dibereskan, dan anak kita juga ada di sini dengan selamat. Begitu terpikir mereka hampir saja membuang Xiaomin ke bawah. Tenanglah. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatan ini. Malam ini, aku yang akan menjaga anak nakal ini, dan besok kita pergi ke rumah sakit bersama. Bukankah besok kamu masih harus pergi ke kota Gang untuk negosiasi kontrak? Istriku sedang bersedih. Jika di saat seperti ini, aku tidak menunjukkan rasa sayangku sebagai ayah, bagaimana kalau istriku tercinta meledak amarahnya? Mana mungkin aku sekejam itu? Bagaimana sih cara kalian menjadi orang tua? Kenapa baru sekarang kalian membawa anak ini ke rumah sakit? Aduh, anak kecil ini perutnya penuh gas. Dia terus merengek karena tidak bisa mengeluarkannya. Apa kemarin dia terkejut? Dia baik-baik saja kan? Dia sangat kuat. Ibu baru memang sering merasa panik. Justru ayahnya yang harus lebih perhatian. Pulanglah dan tonton video latihan membuang gas. Segera bantu anak itu mengeluarkannya. Aku? Memberi latihan membuang gas untuk bocah ini? Kenapa? Apa Tuan Qin yang hebat tidak sanggup melakukannya? Akan kulakukan. Segera lakukan. Jangan lambat begitu. Tuan muda, Anda cukup memegang kaki tuan muda kecil, lalu dorong perlahan. Haruskah kita tonton panduannya sekali lagi? Dia tidak akan rewel kok. Tidak perlu. Hahaha. Ying sayang, dulu dengan sifat alay, ibu sangat takut dia akan terus seperti itu selamanya. Kamulah yang memberinya seorang putra. Setelah keluarga Qin memiliki penerus, ibu berterima kasih kepadamu. Ibu, karena datang ke keluarga Qin pula, aku baru bisa mendapatkan seorang ibu yang sangat menyayangiku seperti ibu. Kini aku memiliki seorang putra, dan juga memilikinya. Haha. Terlalu jelek. Xiao Menghing, kamu sudah memilih cukup lama? Si kecil ini terlihat sama saja pakai baju apapun.
Wah, sedang memilihkan baju untuk cucu kesayanganku ya? Ma, menurut Mama yang ini bagaimana? Aduh, cucu tersayangku ini jika memakainya, pasti akan terlihat tampan. Mama juga punya hadiah untuk kalian. Gantungan giok hitam ini. Warisan dari kakek buyut Alie. Untuk perlindungan diri. Kalung emas ini. Berasal dari lingkungan istana. Stempel nama ini dibuat khusus dari batu darah ayam. Ma, ini terlalu banyak. Ini masih dibilang banyak. Xiaomin adalah cucu dari keluarga Qin, pewaris tunggal dalam 10 generasi. Sebagai nenek, apa salahnya memberikan sedikit hadiah untuknya? Bukan cuma untuk dia, Mama juga sudah menyiapkan perhiasan dan gaun untukmu. Nanti kamu pergi lihatlah sendiri. Lihat kan? Ibumu dan nenekmu, sekarang semuanya pilih kasih. Ayahmu yang sudah sebesar ini, berdiri di sini pun dianggap tidak ada. Memangnya kalau pilih kasih kenapa? Pilih kasih kenapa? Xiaomin sepertinya sudah lapar. Mama bawa dia ke bawah. Untuk minum susu dulu ya. Jangan bilang Mama tidak membantumu. Kamu benar-benar cemburu pada anakmu sendiri ya. Kalau begitu, biar aku hibur. Sekarang aku tidak ingin cemburu, tapi ingin memilikimu. Sudah membuatku diusir dari Qin Group, membuat Kiao Group sekarang dalam posisi yang sangat sulit. Xiao Menghing, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu Fu Sicheng, cinta pertama Xiao Menghing? Kamu siapa? Xiao Menghing sekarang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Bukannya dia sudah bercerai dengan pria brengsek itu? Sepertinya kamu belum tahu. Xiao Menghing sudah menikah lagi dengan keluarga kaya raya. Sekarang dia menghabiskan hari-harinya dengan rasa takut pada suaminya. Ibu mertuanya juga memperlakukannya seperti pelayan, bahkan sering menyiksanya secara kejam. Apa? Dia sangat merindukanmu sekarang. Bagaimana denganmu? Apa kamu ingin kembali menjalin cinta dengannya? Kalau iya memang kenapa? Bukannya dia sudah menikah lagi? 3 hari lagi, putranya akan merayakan pesta 100 hari. Ini surat undangan pestanya. Tuan Qin, selamat atas kelahiran putramu. Semoga pangeran kecilmu tumbuh sehat. Tuan Qin sangat beruntung. Tuan Qin, Nyonya Qin, selamat ya. Menghing, Fu Sicheng, kenapa kamu ada di sini? aku dengar putramu merayakan pesta 100 hari, jadi aku datang khusus untuk memberi selamat. Siapa dia? Dia adalah tetanggaku sewaktu kecil. Kekasih? Masa kecil? Kapan kalian mengundangnya? Kalian bahkan tidak memberitahu aku. Bukan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Menghing. Aku datang atas kemauanku sendiri. Tuan Qin, Wakil Direktur Hai Cheng sudah datang? Aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Menghing, aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu melewati masa-masa yang sulit. Bagaimana sebenarnya kamu bisa masuk ke sini? Minum ini, maka aku akan memberitahumu. Kak Alie, lihat betapa akrabnya mereka berdua. Sepertinya, mereka tampak seperti mantan kekasih yang masih menyimpan rasa. Pergi sana. Mari bersulang untuk merayakan pertemuan kita kembali. Aku sedang bertanya padamu. Sekarang beritahu aku. Tuan Qin terus menatap ke arah sana. Apa karena kamu takut istrimu akan lari bersama mantan kekasihnya? Tuan Wakil Direktur, mari bersulang. Xiao Menghing, karena kamu sudah meminum airku, biarpun penguasa langit sekalipun yang datang, kamu tetap harus patuh mendengarkanku. Menghing. Menghing. Menghing, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan empat mata denganmu. Baiklah. Di mana dia? Tuan Qin, apa yang Anda maksud adalah istri Anda? Dan juga pria yang baru saja mengobrol dengannya sambil tertawa itu? Aku melihat mereka berdua pergi meninggalkan aula bersama-sama. Tuan Qin, Nyonya muda memang baru saja pergi bersama pria itu. Aku baru melihat mereka berdua pergi bergandengan tangan, tampak sangat mesra sekali, bahkan sama sekali tidak memedulikan para tamu di aula ini, atau nama baik keluarga Qin. Tuan Qin,
Rekaman CCTV menunjukkan nyonya muda dipapah oleh pria itu keluar lewat pintu samping. Meski rasanya tidak sopan untuk dikatakan, dia sangat tidak tahu malu terhadap mantan kekasihnya. Siapa tahu anak itu ternyata bukanlah anak kandung Anda, Tuan Qin? Orang rendahan memang tidak tahu aturan, tidak punya sopan santun sama sekali. Mungkin saja mereka sudah berhubungan lama. Dia menikahi keluarga Qin hanya demi uang. Perayaan 100 hari bayi ini benar-benar sudah menjadi lelucon. Cukup. Siapapun yang berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyingkirkannya. Segera lakukan pemeriksaan. Baik. Meng Hing, aku sangat merindukanmu. Ah, merindukanku? Saat kamu menikah dengan pria bajingan seperti Li Huanzhong itu, aku merelakannya. Lalu kamu bercerai, dan kupikir akhirnya aku punya kesempatan, tapi ternyata kamu malah menikah dengan kapitalis yang sok suci itu. Xiao Mengying, apa kamu semenderita itu sampai sangat butuh laki-laki? 2 kali kamu menikah, dan tidak sekalipun kamu mengingatku? Tapi meskipun terlambat tidak apa-apa. Bukankah kamu bilang merindukanku? Uang yang bisa dia berikan kepadamu, nanti aku juga bisa menghasilkannya. Ikutlah bersamaku, itu jauh lebih baik daripada harus tunduk dan menjaga sikap di keluarga Qin. Tuan Qin, nyonya muda sudah ditemukan? Di mana dia? Pergi ke kamar. Tuan Qin, tunggu dulu. Orang tua saya akan segera datang untuk memohon maaf kepada Anda. Sebelumnya saya tidak mengerti tata krama, tolong tunggu beberapa menit lagi. Lepaskan. Enyah kamu. Meng Hing, aku akan memberitahumu siapa lelaki yang sebenarnya. Lepaskan. Aku... Jika kulepaskan, bagaimana kamu bisa merasakan gairah yang menggebu ini? Seret, dia keluar. Ying Ying, bisa dengar suaraku? Panas sekali. Rasa sejuk, nyaman sekali. Dia memberimu obat itu? Beraninya kamu ikut dengan orang yang tadi kenal? Siapa aku? Qin Li, Panggil aku suamiku. suamiku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku meminum wine yang diberikan Fu Sicheng. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Apakah semua sudah terungkap? Fu Sicheng sudah mengaku, undangan itu diberikan oleh Qiao Jiahui, obat yang ada di dalam wine, dia juga yang menyuap pelayan untuk memasukkannya, dia hanya menunggu untuk melihat nyonya muda dipermalukan. Ayo pergi. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Si pecundang Fu Sicheng itu, hal sekecil ini saja tidak bisa dia kerjakan dengan benar. Nona Qiao, kamu mau pergi kemana? Aku mencari orang tuaku untuk memohon ampun. Tidak perlu mencari lagi. Tuan Qin, apakah Jiahui bersikap tidak sopan, sehingga membuat Anda marah? Kami memohon ampun, kami akan memberikan ganti rugi. Tuan Qin, ini hanyalah kenakalan anak-anak. Mohon Anda berbaik hati memaafkannya. Anak-anak? Dengarkan sendiri Presiden Qiao, bagaimana putri Anda menyuap pelayan bar untuk memberi obat, dan bagaimana dia menghasut orang lain untuk mencelakai nyonya muda. Ini Qiao Jiahui yang memaksaku. Dia bilang asal aku meniduri Xiao Menghing, Tuan Qin akan menceraikannya. Obat itu dia yang memberikan, undangan itu juga dia yang memberikannya padaku. Tuan Qin, dia orangnya. Dia memberiku $10.000, memintaku memasukkan obat ke dalam minuman nyonya itu, botol obatnya masih ada di sakuku. Tuan Qin, ampuni nyawa kami. Jiahui dia hanya sedang bingung saat itu. Kami, keluarga Qiao, bersedia melakukan apa saja untuk melayani Anda. Melakukan apa saja? Putri Anda membuat putraku hampir kehilangan nyawa, dan membuat istriku diberi obat serta dihina. Apakah balasan ini cukup? Tuan Qin, Qiao Group masih bekerja sama dengan Qin Group. Kami akan menyerahkan semua saham kami, asalkan Anda membiarkan Jiahui pergi. Qiao Group? Beritahu tim hukum. Bekukan semua aset Qiao Group sekarang juga. Kak Alie, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku hanya iri pada Xiao Menghing, ampuni aku, ampuni keluarga Qiao. Saat kamu mencelakai istri dan anakku, apakah kamu tidak memikirkan hari ini? Kami bisa membayar ganti ruginya. Kegagalan mendidik putri harus dibayar mahal.
keluarga Kiao akan dilenyapkan dari kota Jing besok. Tentang masalah hari ini, siapapun yang berani membocorkan satu kata pun, nasibnya akan sama seperti keluarga Kiao. Apa yang kamu lakukan tidak enak kalau dilihat orang. Memangnya kenapa? Seluruh kantor sudah tahu kalau aku ini sangat mencintai istriku, apalagi menjemput istri pulang kerja. Aku ini memberikan contoh yang baik bagi karyawan yang sudah menikah. Kemarilah Ying Ying, lelah sekali ya sehabis bekerja. Ini sup ikan yang khusus ibu buatkan untukmu. Terima kasih, Bu. Ada apa? Perutmu tidak enak? Mau ke rumah sakit? Tidak ada apa-apa kok. Mungkin aku hanya sedikit flu saja. Tidak apa-apa. Mungkinkah kamu hamil lagi? Ibu, keluarga Qin hanya memiliki satu keturunan tunggal selama 10 generasi. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Kita akan tahu setelah diperiksa. Bagaimana hasilnya, Ying Ying? Tidak apa-apa kalau hasilnya negatif. Ayo, lanjut makan. Aku hamil. Benarkah kamu hamil? Keluarga Qin kami kutukan keturunan tunggal selama 10 generasi, ternyata berakhir di tangan Ying Ying. Benar-benar tidak boleh makan. Tidak mau. Aku harus makan itu. Aku sangat ingin makan malatang. Malatang itu tidak bersih, dokter juga sudah bilang. Tidak disarankan untuk ibu hamil. Kali ini saja, sekali saja boleh ya suamiku? Baiklah, baiklah, boleh makan. Tapi janji ya, cuma sekali saja. Hehe, aku sudah tahu suamiku memang yang terbaik. Keluarga Kiao, kapan uang keamanan ini akan dibayar? Usaha kami ini kecil-kecilan, benar-benar tidak punya uang untuk bayar uang keamanan. Kalau tidak punya uang tidak apa-apa. Aku lihat putrimu ini lumayan cantik juga. Minta dia untuk menemani kami berdua main kartu semalam suntuk, maka uang keamanan ini dianggap lunas. Kalian mau apa? Mari pindah ke tempat lain. Berakhir dengan nasib seperti ini, itu adalah ganjaran yang setimpal bagi mereka. Kiao Jahui menuai apa yang dia tabur. Tapi orang tuanya sama sekali tidak bersalah. Serahkan saja pada polisi. Qin Min, Qin Yu, kalian berdua anak nakal, berhenti di sana. Kalian harus makan masakan ini hari ini. Ma, masakan yang ibu buat itu bencana kuliner. Siapa yang berani memakannya? Terakhir kali si Dawang tetangga sebelah mencuri sedikit masakan ibu, dia lemah selama 7 hari penuh. Aku tidak mau menjadi Dawang yang kedua. Bicara sembarangan saja. Itu karena Dahuang mencuri makan sosis yang sudah kedaluarsa. Tidak ada hubungannya dengan masakanku. Cepat kembali. Kalau tidak, kalian tidak boleh nonton kartun nanti malam. Hahaha. Drama apa ini? Baru saja aku masuk, malah melihat kalian main kejar-kejaran. Tanya saja pada mereka. Aku sudah bangun pagi-pagi sekali, merebus iga dan menggoreng telur, sibuk sepanjang pagi. Tapi dua anak tak tahu berterima kasih ini, mencicipi sedikit pun tidak mau. Hahaha, pantas saja. Apa maksud tertawamu itu? Jadi kamu juga berpikir kalau masakanku tidak enak. Aduh, cucu kesayanganku. Kemarilah, pijatkan kaki nenek sebentar. Pinggang nenek pegal karena memetik sayur tadi. Bu, ibu juga memihak mereka? Sudah, jangan marah lagi. Apa yang sudah kamu buat? Coba aku lihat. Telur ini. Bumbunya benar-benar meresap sampai kering. Cepat cicipi. Aku sudah menambahkan kecap asin dan saus tiram. Pasti sangat segar. Atau sebaiknya jangan dimakan saja. Menurutku rasanya lumayan, kok. Kamu tidak keberatan? Qin Min dan Qin Yu, kedua anak itu, sekarang mereka suka pilih-pilih, tapi 10 tahun lagi, ketika sudah dewasa, bukankah mereka juga akan pergi merantau? Hanya aku yang akan selalu menjagamu. Saat kita menua nanti, saat gigiku sudah habis, aku hanya takut nanti kamu akan kesal karena aku makan terlalu lambat. Aku tidak akan pernah kesal padamu. Kelak, aku akan belajar memasak dengan giat, dan memasak untukmu setiap hari. Bagus,